Tiba-tiba kebakaran besar melanda sebuah sekolah. Bukannya menyelamatkan diri, sang tokoh utama justru kembali ke tempat yang paling ia cintai, yaitu ruang seni di sekolah itu. Di sanalah ia secara misterius masuk ke dalam salah satu lukisan buatannya sendiri. 1 minggu pun berlalu sejak insiden tersebut. Gio masih terjebak di dalam lukisan itu. Karena waktu mengalir dengan cara yang berbeda di sana, ia sama sekali tidak tahu sudah berapa lama dirinya benar-benar terperangkap. Meski begitu, ia berhasil menemukan beberapa aturan sederhana tentang dunia aneh tersebut. Aturan yang pertama adalah apapun yang ia gambar akan langsung menjadi nyata. Mulai dari sekantong garam, panci, spatula, bunga, hingga pepohonan, semuanya langsung muncul menjadi nyata. Berkat kemampuan itu, Gio tidak perlu lagi mengkhawatirkan persediaan bahan makanan. Namun, kekuatan ini memiliki satu kelemahan yang sangat besar. Kemampuan tersebut tidak bisa digunakan pada manusia. Siapapun yang ia gambar hanya akan menjadi sesosok mayat yang masih hangat dan tidak akan pernah benar-benar hidup. Setelah memahami kemampuan itu, Gio kembali menemukan aturan yang kedua. Sebuah bingkai misterius yang tergantung di pohon memungkinkannya berinteraksi dengan dunia luar. Ia bahkan bisa keluar dari dalam lukisan melalui bingkai itu. Pada salah satu kunjungannya, ia mengetahui bahwa lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak kebakaran sekolah tersebut. Dunia telah berubah sepenuhnya dan kini dipenuhi oleh monster. Karena tidak mampu beradaptasi dengan era yang baru ini, Gio memilih tetap tinggal di dalam lukisan, merasa bahwa sebuah potret memang seharusnya berada di dalam bingkainya. Seiring berjalannya waktu, Gio menyadari adanya aturan yang ketiga. Hutan di dalam lukisan itu telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang utuh. Padahal awalnya ia hanya melukis sebuah rumah 2 lantai di tengah hutan. Namun kini, tak terhitung tanaman dan berbagai tempat yang tidak pernah ia ciptakan telah muncul di seluruh penjuru hutan. Semua makhluk yang hidup di sana juga bersikap sangat ramah kepadanya. Karena mereka lahir dari dalam karya seninya, mereka secara alami menganggap Gio sebagai pencipta mereka. Saat menjelajah lebih jauh, Gio menemukan aturan yang keempat. Aturan ini bukan berasal dari hutan itu sendiri, melainkan fenomena yang berhubungan dengan orang-orang yang terbangun setelah bencana besar. Kini, mereka dikenal oleh penduduk bumi sebagai hunter. Dan saat itulah Gio menyadari bahwa dirinya juga telah menjadi salah satu hunter. Di dalam lukisan, kehidupannya terasa seperti permainan simulasi yang santai, di mana ia bisa mengumpulkan berbagai bahan makanan. Ia memasak, menikmati hidangan lezat, tidur dengan tenang, dan tidak perlu bekerja sama sekali. Kehidupan itu menjadi kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Dulu, saat masih bekerja sebagai guru, Gio tidak pernah punya waktu untuk menikmati kegiatan memasak. Kini ia dengan senang hati menghabiskan waktu berjam-jam untuk memasak dan menikmati makanannya, menjalani apa yang ia sebut sebagai kehidupan makan santai selama 3 jam. Pada akhirnya, Gio menemukan aturan yang terakhir. Ia telah menyatu sepenuhnya dengan lukisan itu sendiri. Pada saat itulah, identitasnya akhirnya terungkap. Dan sang tokoh utama resmi diperkenalkan sebagai Gio. Gio benar-benar jatuh cinta pada dunia damai yang ada di dalam lukisan itu. Tempat itu begitu tenang hingga ia tidak keberatan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sementara itu, di dunia luar, 2 orang menemukan lukisan tersebut. Mereka terkejut karena lukisan itu berhasil selamat dari kebakaran besar di sekolah tanpa meninggalkan satupun bekas. Mereka juga melihat judul yang tertulis di atasnya, yaitu Potret Gio. Setelah memeriksanya, mereka menyimpulkan bahwa judul itu membuktikan lukisan tersebut adalah sebuah item, mengingat benda itu ditemukan di sekolah terbengkalai jauh di pegunungan provinsi, Gangwon dan menjadi satu-satunya objek yang tetap bersih tanpa celah. Mereka pun yakin bahwa lukisan itu berasal dari sebuah dungeon. Karena menganggapnya sebagai penemuan yang sangat berharga, mereka segera mengemas lukisan itu. Mereka bertanya-tanya apakah benda tersebut akan menjadi hasil jarahan yang bernilai, tetapi mereka yakin guild collector pasti bersedia membayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan harapan bisa menjadi kaya, mereka pun membawa lukisan itu pergi. Sementara itu, Gio tetap menikmati kehidupannya yang damai di dalam lukisan. Tiba-tiba pintu masuk menuju dunia lukisan bergeser dengan sendirinya. Sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, lukisan itu sudah dipindahkan ke galeri milik seorang kolektor. Beberapa waktu kemudian, seorang pria membeli lukisan tersebut dan menggantungnya di dinding rumahnya. Identitas pria itu pun terungkap. Namanya adalah Sabiol, seorang hunter kelas S sekaligus pemimpin guild collector. Cerita kemudian beralih ke beberapa waktu sebelumnya. Asisten Sabiol mempertanyakan alasan mengapa ia menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk membeli sebuah lukisan.
Sabiol menjelaskan bahwa lukisan itu adalah benda yang selama ini sangat ingin dimiliki oleh Presiden Asosiasi Hunter. Bahkan ia telah berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Ia lalu mengingat kembali peristiwa 31 tahun yang lalu saat bencana besar melanda. Dimensi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan bumi, menciptakan dungeon yang terus-menerus memunculkan monster. Ketika umat manusia berada di ambang kehancuran akibat campur tangan para dewa, sistem pun muncul dan menyelamatkan mereka dari kepunahan. Setelah itu, ia menyebut salah satu simbol terbesar umat manusia, yaitu Presiden Asosiasi Hunter dan Harah. Meski sama sekali tidak tertarik mengoleksi item dan hanya gemar membesarkan monster, dan Harah tetap menaikkan harga tawaran hingga mencapai $2.000 demi lukisan ini. Mendengar penjelasan itu, sang asisten benar-benar dibuat terkejut. Sabiol mulai bertanya-tanya apa yang membuat karya seni ini begitu istimewa. Bahkan dengan kemampuan appraisal miliknya, ia sama sekali tidak bisa memperoleh informasi apapun, sehingga sulit dipercaya bahwa item seperti ini benar-benar ada. Menyadari kesalahannya, sang asisten mengakui bahwa kemampuannya memang belum cukup untuk memahami nilai sebenarnya dari lukisan tersebut. Ia pun meminta maaf karena telah menilainya terlalu cepat. Namun, Sabiol mengatakan tidak perlu meminta maaf karena ia bisa memahaminya. Lagi pula, bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu apa sebenarnya lukisan itu. Cerita pun kembali masa sekarang, saat Sabiol diam-diam mengamati lukisan tersebut. Sabiol mengagumi kualitas luar biasa dari lukisan itu. Ia yakin jika karya tersebut dibuat oleh manusia, maka bakat sang pelukis benar-benar melampaui imajinasi. Bahkan jika bukan manusia yang melukisnya, ia tetap akan sampai pada kesimpulan yang sama. Lukisan itu terasa seolah ada seseorang yang hidup dan tersegel di dalamnya. Aura kehidupan yang dipancarkannya benar-benar luar biasa. Tepat pada saat itu, Gio tiba-tiba membuka matanya dari dalam lukisan. Pemandangan tak terduga itu membuat Sabiol sangat terkejut. Sesaat, Sabiol merasa seolah sedang menatap kegelapan, tanpa batas yang dipenuhi warna-warna tak terhitung, bagaikan sedang melihat alam semesta. Beberapa saat kemudian, Gio kembali menutup matanya dengan tenang. Melihat hal itu, Sabiol semakin yakin bahwa lukisan tersebut benar-benar luar biasa. Fakta bahwa kemampuan appraisal miliknya tidak mampu mengidentifikasinya semakin menguatkan keyakinannya. Sementara itu, Gio yang terjebak di dalam lukisan justru sedang diliputi rasa takut yang luar biasa. Gio diam-diam merenungkan keadaannya. Bahkan di dalam pondok yang damai ini, ia mulai merasa hidupnya sedang berada dalam bahaya. Ia memang sudah menyadari bahwa pemandangan di balik pintu masuk terus berubah belakangan ini, tetapi ia sama sekali tidak menyangka akan ada seseorang yang mulai berbicara kepadanya. Di luar lukisan, Sabiol dengan sopan menyapa sang potret dan meminta izin untuk berbicara dengannya. Permintaan yang sama sekali tidak terduga itu membuat Gio merasa sangat canggung. Saat mengamati dunia luar melalui pintu masuk, Gio menyadari bahwa lukisan itu kini berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah. Interior yang ditata dengan begitu indah menunjukkan bahwa galeri tersebut benar-benar disayangi oleh pemiliknya. Kesadaran itu justru membuat Gio semakin gelisah. Bagaimanapun, bingkai itu adalah satu-satunya jalan keluar menuju dunia luar. Jika ia keluar sekarang, tindakannya bisa saja dianggap sebagai penyusup. Ia bahkan khawatir seseorang akan mengira lukisan itu berhantu lalu membakarnya. Baginya, dunia luar kini terasa jauh lebih kejam daripada sebelumnya. Karena tidak mendapat jawaban, Sabiol menganggap dirinya datang terlalu mendadak. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Namun, ia berjanji akan kembali lagi besok. Mendengar janji itu, Gio justru menjadi semakin gugup. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas damai Gio di dalam lukisan kembali dimulai dengan menikmati hidangan lezat. Hari ini, ia memutuskan membuat teh dari bunga dan buah yang sebelumnya telah ia kumpulkan, lalu dikeringkan. Namun, ia baru sadar bahwa dirinya tidak memiliki satu set peralatan teh. Karena itu, ia cukup menggambarnya saja. Dan seketika, peralatan teh tersebut langsung menjadi nyata. Setelah itu, ia pun duduk dengan tenang, lalu menikmati secangkir teh. Kegiatan itu pun menjadi hobi terbaru bagi pengangguran santai yang hidup di dalam lukisan. Dengan menggunakan metode pemurnian eliksir dari sistem, ia mulai menyeduh teh obat. Menurut sistem, teh tersebut mampu menghentikan pendarahan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayangnya, Gio tidak bisa membuktikan sendiri khasiat dari teh itu. Sejak terjatuh ke dalam lukisan, tubuhnya telah sepenuhnya kehilangan kebutuhan fisiologis layaknya manusia biasa. Hanya karena terjebak di dalam sebuah lukisan, dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh melampaui manusia biasa. Sisi baiknya, ia tidak perlu lagi repot membersihkan kamar mandi. Meski begitu, itu sama sekali bukan masalah terbesar yang sedang ia pikirkan.
Pada saat itulah suara Sabiol kembali terdengar dari luar lukisan. Gio baru menyadari bahwa sudah 11 hari berlalu sejak Sabiol pertama kali mencoba berkomunikasi dengannya. Pintu masuk itu sendiri memberitahunya bahwa Sabiol adalah orang yang relatif aman, dan Gio juga menghargai sikapnya yang ramah. Meski begitu, membalasnya tetap terasa sangat berat bagi Gio. Di luar lukisan, Sabiol mengaku bahwa melihat seseorang di dalam bingkai yang hanya membuka lalu menutup mata benar-benar membuatnya frustrasi karena ia sangat ingin berbicara. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah persembahan yang dibawanya kurang tepat. Menurutnya, mungkin persembahan yang paling umum adalah seorang manusia berdosa, atau justru seseorang yang benar-benar tanpa cela. Karena mencari orang berdosa di zaman modern bukanlah hal yang sulit. Ia menawarkan untuk menyediakan pendosa seperti apapun yang diinginkan Gio. Ia juga berjanji akan memenuhi permintaan apapun, baik berupa benda, kontrak maupun syarat lainnya, asalkan bisa mendapatkan sebuah jawaban. Namun setelah mendengar semua itu, Gio justru merasa semakin tertekan. Baginya menjawab satu kali saja bisa menyeretnya ke masa depan yang sama sekali tidak sanggup ia hadapi. Masih belum mau menyerah, Sabiol mulai bertanya-tanya apakah kendala bahasa menjadi penyebabnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mencoba berbicara dalam 27 bahasa berbeda, tetapi tetap tidak mendapat reaksi apapun. Dari percakapan para staf galeri, Gio juga mengetahui bahwa Sabiol adalah ketua salah satu dari 3 konglomerat terbesar di Korea Selatan. Hal itu membuat Gio heran mengapa orang sepenting itu malah menghabiskan waktunya di sini, bukannya bekerja. Untuk terakhir kalinya, Sabiol bertanya apakah Gio benar-benar tidak berniat berbicara dengannya. Namun Gio tetap memilih diam 1000 bahasa. Menerima keheningan itu, Sabiol akhirnya memutuskan untuk pergi. Sebelum melangkah pergi, ia kembali berjanji akan datang lagi. Setelah Sabiol pergi, Giono merenungkan semua tindakannya. Ia tidak merasakan sedikit pun niat jahat dari pria itu, bahkan tidak membencinya karena Sabiol tampak seperti orang yang benar-benar baik. Meski begitu, perhatian yang terus-menerus diberikan kepadanya tetap terasa sangat melelahkan. Gio mencoba meyakinkan dirinya bahwa Sabiol tidak mungkin terus melakukan ini selamanya. Sama seperti hari ini ketika akhirnya ia pulang, suatu saat nanti pria itu pasti akan lelah menunggu. Saat hari itu tiba, Gio berencana untuk mulai berbicara dengannya. Hal yang paling ia khawatirkan adalah jika suatu saat Sabiol memutuskan bahwa lukisan ini tidak bisa diajak berkomunikasi lalu membakarnya. Jika lukisan itu hancur, Gio sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi pada dunia di dalamnya. Ia jelas tidak berniat mati terbakar. Lebih dari itu, ia ingin kembali memiliki kendali atas satu-satunya pintu menuju dunia luar. Adegan kemudian kembali beralih ke dunia luar. Di sana, seorang wanita sedang memeriksa berbagai koleksi dengan saksama. Begitu matanya tertuju pada lukisan itu, ia langsung terdiam karena terkejut. Pada saat yang sama, ia merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Wanita itu pun segera berbalik dan mendapati seorang pria yang dengan tenang meminta izin untuk berbicara dengannya. Galeri pribadi itu merupakan milik salah satu dari 3 guild kolektor terbesar di Korea Selatan. Galeri tersebut dimiliki oleh Sabiol dan hanya bisa diakses oleh sekitar 300 kurator, hunter berlisensi, serta para tamu yang hendak membeli karya seni. Tak lama kemudian, seorang pria misterius tiba di markas guild. Lalu ia langsung memasuki lift. Seorang pegawai segera memberitahunya tentang rumor hantu yang sedang beredar. Ia menjelaskan bahwa galeri di lantai bawah tanah tingkat 5 telah menerima 17 laporan keluhan selama 2 minggu terakhir. Pria misterius itu adalah Yu Seong-gun, seorang hunter kelas A yang dijuluki Gardener of the Snowfield sekaligus kurator koleksi. Ia mengetahui bahwa insiden hantu bukanlah hal yang aneh. Tetapi kali ini jumlah laporannya jauh lebih banyak dari biasanya. Pegawai itu menjelaskan bahwa guild berhasil mencegah rumor tersebut menyebar keluar. Karena insidennya masih berskala kecil, pengendalian informasi sejauh ini tidak terlalu sulit. Namun, tidak ada jaminan keadaan itu akan terus terkendali. Mendengar hal tersebut, Yu Seong-gun langsung sadar bahwa lembur dalam jumlah besar sudah menantinya. Meski begitu, ia sudah terbiasa menangani situasi seperti ini. Ia pun menerima tugas tersebut dan menanyakan apa yang harus dilakukan. Pegawai itu memuji betapa dapat diandalkannya Yu Seong-gun. Ia bahkan mengaku sangat berharap Yu Seong-gun bersedia menjadi manajer administrasi guild. Yu Seong-gun pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut. Pegawai itu teringat bahwa Yu Seong-un pernah menjabat sebagai kepala tim riset di Asosiasi Hunter. Yu Seong-un membenarkan bahwa hal itu memang benar. Pegawai itu juga mengingat bagaimana semua orang di asosiasi memandangnya dengan tajam setelah ia mengundurkan diri. Yu Seong-un menjelaskan bahwa ia hanya tidak ingin terlalu menonjol.
Memahami alasannya, pegawai itu tidak lagi memaksanya, meski tetap merasa sangat disayangkan. Ia juga menegaskan bahwa jika rumor tentang galeri terus menyebar, reputasi guild akan tercoreng. Semua laporan sudah disampaikan kepada pemimpin guild. Berbagai langkah penanggulangan sedang dipersiapkan, dan seluruh kesaksian mengenai insiden hantu juga telah dikumpulkan. Mulai minggu berikutnya, seluruh staf juga akan menjalani pelatihan keselamatan yang lebih ketat. Yu Seong-gun mulai membaca laporan penyelidikan. Penampakan pertama terjadi pada pukul 4:32 pagi. Saksi pertama adalah seorang staf bernama Tuan Kim yang berusia 24 tahun. Tanpa riwayat penyakit kronis dan memiliki catatan kehadiran yang sangat baik. Sosok hantu itu selalu digambarkan memiliki tinggi sekitar 188 cm, bertubuh tegap, berkulit pucat, berambut hitam, dan mengenakan jubah hitam. Laporan tersebut menyebutkan bahwa seluruh saksi memberikan deskripsi yang sama persis. Yang lebih aneh lagi, semuanya bersikeras bahwa hantu itu sangat tampan. Bahkan telah dibuat sketsa wajah berdasarkan keterangan staf park yang dikenal memiliki standar penilaian wajah sangat tinggi. Beberapa ciri lain juga selalu muncul. Para saksi mengaku hampir mustahil menatap matanya secara langsung. Meski tak seorang pun benar-benar bisa melihat wajahnya dengan jelas, semuanya tetap yakin bahwa sosok itu sangat tampan. Hantu tersebut bergerak tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Bahkan saat berbicara, tidak terdengar langkah kaki ataupun suara lainnya. Satu-satunya suara yang bisa didengar hanyalah suaranya sendiri. Yu Seong-un menilai seluruh laporan itu memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Ia pun menyimpulkan bahwa monster tersebut kemungkinan menyamar sebagai salah satu pajangan di dalam galeri. Meski begitu, monster itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan keberadaannya. Yang paling aneh, ia sudah berkali-kali muncul tanpa menimbulkan satupun korban. Selama ini, semua monster yang keluar dari dungeon selalu bersikap memusuhi manusia tanpa terkecuali. Apapun yang berasal dari dimensi lain selalu menunjukkan perilaku yang sama. Jika benar ada monster seperti ini, keberadaannya pasti akan menjadi berita utama di seluruh dunia. Bahkan sebelum masyarakat sempat mengetahuinya, Asosiasi Hunter kemungkinan besar sudah lebih dulu menangkapnya dan mengurungnya sebagai bahan penelitian. Yu Seong-gun terus membaca laporan itu dan menemukan fakta aneh lainnya. Di sana tertulis bahwa hantu tersebut suka memberikan hadiah kepada orang-orang. Pegawai itu menjelaskan bahwa setiap kali seseorang bertemu hantu tersebut untuk pertama kalinya, ia akan mendekat dengan tenang dan mencoba mengobrol layaknya manusia biasa. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar menganggapnya manusia hanya karena ia berpura-pura demikian. Namun hantu itu sendiri tampak benar-benar percaya bahwa dirinya adalah manusia. Setelah memperkenalkan diri, hantu itu dengan sopan meminta bertukar nama dengan staf yang ditemuinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Saojeo. Pegawai itu kemudian menunjukkan kepada Yu Seong-gun foto-foto permen, kue, biskuit, dan berbagai makanan manis lainnya. Yu Seong-gun benar-benar tercengang. Sulit baginya mempercayai bahwa seekor hantu bisa memiliki perilaku yang begitu sederhana dan terasa sangat rumahan. Ia segera bertanya apakah semua benda itu sudah dianalisis. Pegawai tersebut menjelaskan bahwa kebetulan pemimpin guild Sabiol telah menyiapkan beberapa tahanan, sehingga pengujian terhadap hadiah-hadiah itu bisa langsung dilakukan. Yu Seong-gun pun langsung sadar bahwa pemimpin guild kembali meminjam para tahanan dari penjara. Ia pun bertanya-tanya apakah hadiah-hadiah tersebut telah diracuni. Namun pegawai itu justru mengungkapkan fakta yang sama sekali bertolak belakang. Semua hadiah itu ternyata berfungsi sebagai obat. Sebagiannya berfungsi sebagai obat anemia, sebagian lagi menjadi obat pencernaan, pereda nyeri, penurun demam, obat diare, dan berbagai jenis pengobatan lainnya. Yang paling mengejutkan, setiap hadiah selalu sesuai dengan kondisi medis staf yang menerimanya. Bahkan tim peneliti pun masih belum mampu menjelaskan bagaimana makanan yang tampak biasa itu bisa memiliki khasiat luar biasa. Semakin banyak yang dipelajari Yu Seong-gun, semakin merepotkan pula monster itu di matanya. Makhluk tersebut mampu memahami kondisi fisik makhluk hidup dengan sangat akurat, sekaligus menciptakan benda yang bisa langsung memengaruhi kondisi tersebut. Bukan hanya itu, ia juga berhasil melewati sistem keamanan guild dan menyamar sebagai salah satu koleksi di galeri. Itu berarti kemampuan penyamarannya pun berada di tingkat yang luar biasa. Yu Seong-un pun menyimpulkan bahwa makhluk itu hampir pasti merupakan monster kelas atas. Pegawai itu setuju, tetapi mengakui bahwa niat baik monster tersebut terhadap manusia justru membuat situasinya jauh lebih rumit. Yu Seong-un bahkan berkata bahwa ia lebih memilih jika monster itu mengamuk saja. Musuh yang bertindak brutal akan jauh lebih mudah ditangani. Sebaliknya kini guild tidak bisa menaklukkannya, tetapi juga tidak mampu merangkulnya.
Yu Seong-un teringat bahwa niat baik dari peradaban dungeon seringkali menjadi hal paling mengerikan yang pernah ada. 11 tahun yang lalu, beberapa negara pernah mengirim delegasi diplomatik untuk menjalin hubungan damai dengan sebuah peradaban yang ditemukan di dalam dungeon. Namun, seluruh delegasi itu akhirnya kembali dalam keadaan sehat, tetapi tubuh mereka berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bagi peradaban tersebut, tubuh manusia dianggap tidak efisien. Karena merasa sedang menolong, mereka justru menyempurnakan tubuh para delegasi itu. Insiden tersebut akhirnya satu kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa monster akan tetap menjadi monster. Sejak hari itu, seluruh makhluk yang berasal dari dungeon resmi diklasifikasikan sebagai musuh umat manusia. Yu Seong-gun menyadari bahwa menghadapi hantu ini akan menjadi misi yang sangat sulit. Meski begitu, ia tetap menerima tugas tersebut karena menangani insiden seperti inilah keahliannya. Pegawai itu pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Yu Seong-gun hanya menjawab dengan rendah hati bahwa menangani insiden seperti ini memang sudah menjadi tugasnya. Sesaat sebelum ia pergi, pegawai itu teringat satu informasi terakhir. Ia mengungkapkan bahwa seluruh insiden hantu mulai terjadi tepat setelah pemimpin guild Sabiol memajang potret Gio di lantai bawah ke tanah tingkat 5. Di sepanjang jalan, ia teringat beberapa percakapannya dengan Sabiol. Sang pemimpin guild berkali-kali menyerahkan tanggung jawab pengelolaan koleksi baru kepadanya, terus memanggil namanya setiap kali ada pajangan baru yang harus diurus. Kenangan itu membuat Yu Seong-un sadar bahwa situasi kali ini jelas bukan sekadar tambahan pekerjaan kecil. Dengan gugup, ia mengeluarkan sebuah permen lollipop dari sakunya. Lalu mulai memakannya sambil menerima kenyataan bahwa lembur kali ini sudah tidak mungkin dihindari. Beberapa saat kemudian, lift tiba di lantai bawah tanah tingkat 5. Kurator Yu Seong-un pun resmi memulai penyelidikannya terhadap potret Gio. Yu Seong-un tiba di lokasi tempat hantu itu sering muncul. Saat itu waktu menunjukkan pukul 4:29. Ia pun menyimpulkan bahwa makhluk itu kemungkinan merupakan entitas yang sadar ketika sedang diperhatikan atau hanya bisa bertindak di bawah syarat maupun aturan tertentu. Karena wujudnya menyerupai manusia, ia menganggap kemungkinan kedua jauh lebih masuk akal. Terlebih lagi, pola kemunculannya memang tidak menentu. Karena itu, bisa langsung mengamatinya sejak awal merupakan keberuntungan yang luar biasa. Untuk sementara, ia memutuskan hanya mengamati dan mencocokkan semua data yang dimiliki. Pada saat itu, sebuah jendela sistem memberitahu bahwa skill penyesuaian suara lingkungan telah aktif. Ia teringat bahwa semua orang menggambarkan makhluk itu begitu sunyi hingga dijuluki hantu. Namun, kini ia menyadari bahwa makhluk itu sebenarnya tetap mengeluarkan suara, hanya saja sangat pelan. Suara itu terdengar seperti gesekan lembut helai-helai rumput. Suara tersebut terasa sangat tidak sesuai dengan sosok bertubuh 188 cm. Saat terus mengamatinya, ia melihat sosok humanoid itu diam-diam menikmati setiap karya seni yang dipajang. Padahal semua benda yang dipamerkan di lantai itu sangat berbahaya, dan sedikit saja sentuhan ceroboh bisa memicu insiden besar. Namun, makhluk itu sama sekali tidak menyentuh apapun. Ia hanya mengamati setiap pajangan. Entah karena benar-benar menyukai seni, sekadar menghabiskan waktu, atau sedang mencari benda yang bisa digunakan, semuanya masih menjadi misteri. Sikapnya yang begitu hati-hati justru membuatnya terlihat semakin cerdas. Tak lama kemudian, tatapan mereka akhirnya bertemu. Pada saat mata mereka saling mengunci, Yu Seong-gun langsung diliputi rasa takut yang luar biasa. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan mata makhluk itu. Lalu sosok tersebut perlahan mulai mendekatinya. Namun sesaat kemudian, ia baru sadar bahwa makhluk itu sebenarnya hanya bersembunyi di balik lukisan yang berada tepat di depannya. Situasi yang membingungkan itu benar-benar membuatnya frustrasi. Ia pun menyesal karena merasa telah memancing perhatian makhluk itu tanpa alasan. Dengan demikian, hari pertama penyelidikan terhadap potret Gio pun berakhir. Cerita kemudian beralih ke dunia di dalam lukisan. Gio kembali memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia bertanya-tanya mengapa pria itu sampai bersembunyi di sana. Menurut Gio, pria itu pasti merasa takut kepadanya. Bagaimanapun, selama ini setiap staf yang melihatnya selalu langsung melarikan diri. Namun kali ini, anehnya justru terasa seolah-olah dialah yang melarikan diri lebih dulu. Karena itu, Gio bertekad untuk terus bersikap seperti lukisan biasa yang sama sekali tidak berbahaya. Ia yakin kesalahpahaman ini hanya akan semakin merepotkan jika terus berlanjut. Meski begitu, ia juga merasa pria itu pasti akan datang lagi suatu hari nanti. Tak lama kemudian, beberapa ekor kelinci menghampiri Gio. Namun begitu ia mencoba mengelus mereka, para kelinci itu langsung menjauh.
Melihat mereka pergi, Gio diam-diam berharap suatu hari nanti ia bisa memiliki hewan peliharaan sendiri. Keesokan harinya, hari kedua penyelidikan terhadap potret Gio pun dimulai. Saat kembali berdiri di depan potret Gio, Yu Seong-un teringat pada pertemuan mereka sehari sebelumnya. Karena mengira makhluk itu telah melarikan diri kemarin, ia sempat menduga sosok tersebut akan benar-benar menghilang. Maka, melihat lukisan itu masih berada di tempat semula membuatnya merasa lega. Kini ia yakin penyelidikan yang sesungguhnya akhirnya bisa dimulai. Sosok yang ditemuinya kemarin membuktikan bahwa lukisan ini bukanlah monster biasa. Mulai saat ini, tujuannya adalah mengungkap aturan yang dimiliki potret tersebut, mencari tahu apa sebenarnya keberadaannya, dan memastikan apakah manusia bisa hidup berdampingan dengannya. Bahkan saat hanya berdiri dan menatap langsung ke matanya, ia bisa merasakan seluruh tenaganya perlahan terkuras. Sejak bencana besar terjadi, monster yang tak terhitung jumlahnya berdatangan ke bumi. Banyak di antaranya memiliki kisah dan aturan unik yang harus diungkap manusia melalui proses raid. Tidak pernah ada jaminan bahwa sebuah raid akan berhasil pada percobaan pertama. Karena itulah, manusia tidak punya pilihan selain mempelajari makhluk-makhluk tersebut dengan saksama jika ingin bisa hidup berdampingan dengan mereka. Dari dalam lukisan, Gio akhirnya memulai percakapan dan menyatakan keinginannya untuk berkomunikasi. Yu Seong-gun langsung menerima kesempatan itu tanpa ragu, karena ia memahami bahwa berbicara dengan makhluk seperti ini telah menjadi salah satu cara umat manusia untuk bertahan hidup di dunia yang baru. Saat percakapan dimulai, Gio diam-diam menilai kepribadian Yu Seong-gun. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa Yu Seong-gun adalah orang yang benar-benar baik. Kesadaran itu membuat Gio merasa sangat tersentuh. Gio juga merasa heran melihat pria itu bisa berbicara dengan tenang kepada sebuah lukisan, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Yu Seong-un mengawali percakapan dengan meminta maaf atas kejadian kemarin. Gio pun menyadari bahwa pria itu bahkan memedulikan perasaannya. Di dunia tempat manusia bertarung melawan monster sebesar rumah, ternyata sebuah lukisan yang bisa berbicara dan bergerak dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Gio menerima permintaan maaf itu dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu disesali. Mendengar jawaban tersebut, Yu Seong-gun pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Gio menanyakan nama pria tersebut. Sebelum menjawab, Yu Seong-gun mempertimbangkan permintaan itu dengan hati-hati. Ia bertanya-tanya apakah percakapan ini berlangsung melalui proses yang sama seperti 17 orang sebelumnya. Ia tahu bahwa nama asli seseorang bisa memiliki kekuatan yang berbahaya. Bagaimanapun, nama memiliki peran penting dalam kontrak yang mengikat jiwa seseorang. Sempat terlintas di benaknya bahwa potret itu mungkin akan menggunakan namanya untuk membentuk kontrak aneh. Namun, berdasarkan aturan yang telah diperlihatkan Gio sejauh ini, ia menyimpulkan bahwa menyebutkan nama aslinya tidak akan langsung membahayakan dirinya. Akhirnya, ia memperkenalkan dirinya sebagai Yu Seong-gun. Setelah saling berkenalan, Gio mempersilahkannya untuk menanyakan apapun yang ingin ia ketahui. Pertanyaan pertama Yu Seong-gun adalah apakah sosok yang sempat bertatapan dengannya malam itu benar-benar Gio. Gio pun mengonfirmasi bahwa memang benar dirinya orang itu. Yu Seong-un kemudian bertanya, apakah itu berarti Gio bisa keluar dari dalam lukisan dan bergerak dengan bebas. Gio mengaku bahwa ia memang bisa. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa Yu Seong-un tampak sedikit gugup. Yu Seong-gun sadar bahwa rasa terkejutnya terlihat jelas. Ia sama sekali tidak menyangka makhluk non-manusia itu akan mengungkapkan informasi sepenting itu tanpa ragu. Ia pun mengakui bahwa dirinya tidak menyangka akan mendapat jawaban sejujur itu. Gio menjelaskan bahwa menurutnya memang tidak ada alasan untuk menyembunyikan hal tersebut. Yu Seong-gun lalu bertanya-tanya bagaimana jika ternyata niatnya sejak awal memang jahat. Dengan tenang, Gio mengungkapkan bahwa ia sudah tahu Yu Seong-gun adalah orang baik. Jawaban itu membuat Yu Seong-gun sangat terkejut. Ia pun langsung bertanya-tanya apakah Gio benar-benar mampu membedakan orang baik dan orang jahat. Ia juga mulai memikirkan apa yang akan terjadi jika seseorang yang berdiri di depan lukisan itu dianggap jahat. Menurutnya, orang seperti itu mungkin akan menerima sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar diabaikan. Sementara itu, Gio kembali mempersilahkannya untuk terus bertanya. Yu Seong-gun kemudian menyinggung sosok hantu misterius yang berkeliaran di dalam galeri dan meninggalkan berbagai hadiah berharga. Ia bertanya apakah hantu itu sebenarnya adalah Gio. Gio terdiam sejenak. Keheningan itu membuat Yu Seong-gun mulai merasa gelisah. Setelah beberapa saat, Gio tampak memikirkan kata hantu yang baru saja diucapkan. Yu Seong-gun khawatir telah menyinggung perasaannya sehingga ia segera meminta maaf. Saat itulah, Gio akhirnya mengerti mengapa selama ini semua orang selalu melarikan diri darinya.
Ia menjelaskan bahwa sebuah lukisan yang bisa berbicara memang sangat mudah disalahartikan sebagai benda yang dirasuki hantu. Padahal ia sendiri sama sekali belum pernah mati. Jawaban itu membuat Yu Seong-un menyimpulkan bahwa Gio memang sudah ada sebagai sebuah potret sejak awal. Ingin memahami lebih jauh, ia pun bertanya mengapa Gio berkeliaran di dalam galeri. Gio menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengetahui di mana dirinya berada. Dalam hati, ia teringat bagaimana dirinya tiba-tiba menjadi sebuah lukisan sebelum akhirnya dipindahkan ke galeri itu. Ia juga mengakui bahwa berbagai karya seni langka di sana berhasil menarik perhatiannya. Baginya, kehidupan sosial tetap diperlukan untuk bertahan hidup. Ia juga ingin menghindari kesalahpahaman yang bisa membuat dirinya dibakar hidup-hidup. Yu Seong-un merasa aneh karena Gio mengungkapkan rasa penasarannya dengan nada yang begitu tenang dan tanpa emosi. Baginya, ketertarikan Gio terhadap kehidupan manusia sangat mirip dengan rasa ingin tahu yang sering dimiliki para monster terhadap manusia. Gio kemudian menambahkan bahwa hal itu terutama berlaku ketika berbicara dengan orang yang sopan seperti Yu Seong-gun. Yu Seong-gun pun menyadari bahwa Gio tampaknya memang lebih menyukai orang-orang yang bersikap sopan. Gio mengaku bahwa dibandingkan pemimpin guild yang selalu bersemangat itu, para staf galeri jauh lebih nyaman diajak mengobrol. Yu Seong-gun langsung sadar bahwa yang dimaksud Gio adalah pemimpin guild, Sabiol. Gio menjelaskan bahwa pemimpin guild terlalu banyak berbicara, sehingga percakapan dengannya sulit untuk diikuti. Saat itu juga, semuanya langsung menjadi masuk akal bagi Yu Seong-gun. Ia akhirnya mengerti bahwa pemimpin guild rupanya sudah lebih dulu membuat Gio tidak nyaman. Itulah sebabnya Sabiol menyerahkan penyelidikan ini kepadanya tanpa memberikan banyak penjelasan. Gio hanya menganggap pemimpin guild kurang sopan sehingga memilih tidak berbicara dengannya. Bahkan Yu Seong-gun merasa Sabiol memang pantas menerima perlakuan itu. Meski demikian, ia tetap meminta maaf atas nama pemimpin guild dan mengakui bahwa pria tersebut memang agak unik. Gio pun menjawab bahwa menurutnya pemimpin guild bukan orang jahat, jadi tidak ada masalah. Jawaban itu membuat Yu Seong-gun memahami satu aturan penting lainnya. Seseorang yang hanya bersikap kurang sopan tidak akan dianggap sebagai musuh oleh Gio, kecuali jika orang itu benar-benar jahat. Bahkan setelah mampu menilai seorang hunter kelas S sekaligus pemimpin guild dengan begitu mudah, Gio tetap bersikap tenang. Semakin banyak yang dipelajari Yu Seong-gun, semakin misterius pula potret tersebut. Gio kembali mempersilahkannya untuk melanjutkan pertanyaan. Yu Seong-gun kemudian bertanya tentang lukisan itu sendiri. Ia ingin tahu apakah Gio masih bisa melihat keadaan di luar meskipun mata pada potret terlihat sedang tertutup. Ia juga penasaran apakah selama ini Gio terus mengamati semua orang dari dalam lukisan. Di saat yang sama, Yu Seong-gun masih belum mengerti mengapa Gio begitu ingin terus berbicara dengan manusia. Gio menjelaskan bahwa itu bukan seperti mengamati orang, melainkan melihat pemandangan yang bergerak di balik jendela. Rasanya seperti duduk diam sambil memandangi pemandangan selama perjalanan jauh dengan bus. Ia juga mengungkapkan aturan penting lainnya. Matanya di dalam lukisan hanya akan terbuka ketika ia benar-benar ingin berkomunikasi dengan dunia luar. Hal itu sudah ia buktikan sejak lama menggunakan pecahan cermin di sekolah yang hangus terbakar. Di luar saat-saat itu, mata pada lukisan akan tetap tertutup sehingga ia bisa mengamati dunia luar dengan aman dari dalam. Karena Yu Seong-gun saat itu berdiri tepat di depan bingkai, Gio tentu tidak punya pilihan selain melihat ke arahnya. Baginya, manusia yang terus bergerak itu memang terlihat sangat menarik. Mendengar penjelasan tersebut, bulu kuduk Yu Seong-gun langsung meremang. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa di mata Gio, lukisan itu sendiri bukanlah potret yang sesungguhnya. Justru manusialah yang bergerak di luar bingkai, itulah lukisan yang sebenarnya. Meski masih berusaha mencerna kenyataan yang mengusik itu, Yu Seong-gun mengakui bahwa cara Gio berbicara dengan terus terang selalu berhasil mengejutkannya. Dengan tenang, Gio menjelaskan bahwa menurutnya ia hanya sedang bersikap sopan. Baginya, tata krama adalah sesuatu yang memang seharusnya dimiliki setiap manusia. Terlepas dari semua hal yang telah ia ketahui, Yu Seong-gun benar-benar menikmati percakapan mereka. Dengan begitu, hari kedua penyelidikan terhadap potret Gio pun resmi berakhir. Setelah meninggalkan galeri, Yu Seong-sun segera melapor kepada pemimpin guild, Sabiol. Ia dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan di dalam potret itu sangat berbahaya. Sabiol hanya tersenyum lalu bertanya, keberadaan yang mana sebenarnya yang sedang ia maksud? Yu Seong-un segera menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah sosok di dalam potret tersebut. Ia menerangkan bahwa Gio benar-benar berbeda dari semua monster yang pernah dihadapi umat manusia.
Monster-monster lain biasanya menghancurkan manusia melalui niat baik mereka yang menyimpang hingga korbannya seolah tercekik olehnya. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan dari Gyo adalah ia benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia. Meski begitu, Yu Seong-un tidak bisa memastikan apakah Gyo benar-benar percaya bahwa dirinya manusia atau hanya ingin mempercayainya. Jika suatu hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akibatnya bisa sangat mengerikan. Selain itu, Gyo juga memiliki standar sendiri dalam membedakan baik dan jahat. Ia menilai setiap orang berdasarkan ukurannya sendiri. Yu Seong-gun bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Gyo jika suatu saat bertemu dengan orang yang benar-benar jahat. Karena itulah ia mengusulkan agar potret tersebut diserahkan kepada asosiasi Hunter sebagai bahan penelitian. Mendengar itu, Sabiol dengan tenang mengaku bahwa ia sudah menduga Yu Seong-un akan sampai pada kesimpulan tersebut. Namun semakin banyak ia mendengar tentang Gyo, semakin yakin pula ia bahwa sosok itu hanya sedang berbuat baik. Alih-alih menyetujui usulan tersebut, Sabiol justru meminta Yu Seong-un untuk terus berbicara dengan Gyo. Ia ingin Yu Seong-un menjadi akrab dengan Gyo dan suatu hari memperkenalkan mereka, karena ia tidak ingin mengalami nasib diabaikan untuk kedua kalinya. Ia juga meminta Yu Seong-un mencari tahu apa yang disukai Gyo, meskipun ia mengakui bahwa permintaan itu cukup bersifat pribadi. Yu Seong-gun menerima tugas tersebut. Karena itu memang pekerjaannya, ia berniat menyelesaikannya tanpa mengeluh. Sementara itu, Sabiol hanya bisa bertanya-tanya mengapa semua bawahannya selalu bersikap setenang itu. Yu Seong-gun menjawab bahwa mungkin itu karena sang pemimpin guild memang hanya merekrut orang-orang seperti mereka. Sambil mengingat percakapan tadi, Yu Seong-gun menyadari bahwa obsesi Sabiol dalam mengoleksi sesuatu ternyata jauh melampaui sekadar benda-benda langka. Seluruh pegawai di Guild Collector dipilih, dibimbing, dan dipindahkan langsung oleh pemimpin guild sendiri, tanpa memandang peringkat hunter mereka. Sabiol tidak pernah merekrut seseorang secara sembarangan. Jika hanya berdiri di hadapan Gyo saja, sudah cukup membuat para hunter yang bermental kuat kehilangan ketenangan dan mengacaukan penilaian mereka, maka satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil Yu Seong-un adalah bahwa kualitas jiwa Gyo berada pada tingkat yang luar biasa. Ia pun berjanji akan terus memberikan laporan secara berkala. Sabiol kemudian mempersilahkannya pergi. Saat meninggalkan ruangan, Yu Seong-un tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah pemimpin guild itu sebenarnya sedang merencanakan kehancuran dunia. Tak lama kemudian, hari ketiga penyelidikan terhadap potret Gyo pun dimulai. Yu Seong-un membuka percakapan dengan bertanya, apakah Gyo pernah merasa kesepian. Gyo menjawab bahwa ia tidak pernah merasa seperti itu. Yu Seong-un pun meminta maaf karena telah mengajukan pertanyaan yang terlalu pribadi. Karena yang datang ke galeri hanyalah para pegawai, ia sempat mengira Gyo sesekali keluar dari lukisan untuk mengusir rasa sepinya. Namun, ia mengakui bahwa itu hanyalah dugaannya. Gyo menjelaskan bahwa ia justru lebih menyukai tempat yang sepi tanpa kehadiran manusia. Hidup seperti itu sangat cocok untuk dirinya. Mendengar jawaban tersebut, Yu Seong-gun mulai bertanya-tanya apakah Gyo memang tidak suka berbicara. Ia mendambakan kehidupan yang tidak dipenuhi percakapan, tidak dibebani terlalu banyak tanggung jawab, dan tidak terus-menerus diliputi kekhawatiran. Baginya, hidup di dalam potret benar-benar mewujudkan impian tersebut. Yu Seong-gun kemudian bertanya apakah Gyo dulunya adalah manusia. Gyo langsung mengoreksinya dengan menegaskan bahwa dirinya sampai sekarang masih manusia. Berusaha memilih kata-kata yang lebih tepat, Yu Seong-un lalu bertanya apakah sebelum terjebak di dalam lukisan, Gyo pernah menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Gyo mengangguk dan membenarkan hal tersebut. Jawaban itu membuat Yu Seong-gun semakin tenggelam dalam pikirannya. Secara umum, monster humanoid terbagi menjadi dua jenis. Ada yang memang lahir sebagai monster, lalu perlahan berevolusi hingga memiliki wujud manusia. Ia mulai bertanya-tanya apakah Gyo termasuk ke dalam jenis yang kedua. Mungkin itulah alasan mengapa Gyo terus bersikeras bahwa dirinya masih manusia. Namun jika dugaan itu benar, situasinya justru menjadi semakin aneh. Monster yang masih menyimpan ingatan saat menjadi manusia biasanya selalu dikuasai oleh emosi negatif yang sangat kuat. Sebaliknya, Gyo justru memancarkan ketenangan yang luar biasa. Namun, itu bukan ketenangan dari seseorang yang hidup bahagia, melainkan kesunyian seseorang yang sedang berdiri di sebuah pemakaman, diam-diam berkabung atas sebuah kematian. Dengan santai, Gyo menjawab bahwa ia hanya tinggal makan. Jawaban itu benar-benar membuat Yu Seong-gun tercengang. Sulit baginya membayangkan sebuah lukisan bisa makan. Apalagi melihat wajah Gyo yang nyaris tanpa ekspresi, ia sama sekali tidak bisa membayangkan pria itu menikmati makanan.
Wajahnya terlihat begitu datar hingga memberi kesan seolah tidak ada apapun yang mampu menggugah emosinya. Sesaat, Yu Xionggun bahkan sempat khawatir kalau bahan makanan yang dimaksud entah bagaimana melibatkan manusia. Untuk memastikan hal itu, ia pun bertanya apa sebenarnya yang dimakan Gio. Gio menjelaskan bahwa ia hanya memasak makanan yang ia sukai. Semua hidangan itu ia siapkan sendiri. Lalu ia menikmatinya seperti manusia biasa pada umumnya. Dalam hati, Gio justru merasa pertanyaan itu terdengar cukup aneh. Sementara itu, Yu Seong-un merasa penjelasan tersebut justru membuat Gio terdengar semakin tidak seperti manusia. Tak lama kemudian, Gio akhirnya menyadari apa yang sebenarnya ingin diketahui Yu Seong-gun. Menariknya, Gio mengaku bahwa ia juga sudah lama penasaran dengan hal yang sama. Selama ini, ia juga terus mencoba mencari tahu batas dan kemampuan yang dimiliki potret tersebut. Dengan pemikiran itu, Gio pun meminta bantuan Yu Seong-un untuk menguji sesuatu yang sejak lama membuatnya penasaran. Gio menjelaskan bahwa ada kesenangan tertentu yang hanya bisa ia rasakan. Karena ia hidup di dalam potret. Penasaran, Yu Seong-gun bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Gio menjawab bahwa ia hanya membutuhkan sedikit bantuan. Bahkan menurut Gio, Yu Seong-gun sendirilah yang bisa memberinya kebahagiaan. Mendengar itu, Yu Seong-gun langsung penasaran dengan maksud perkataannya. Yu Seong-un pun bertanya kebahagiaan seperti apa yang sedang dibicarakan Gio. Ternyata permintaan Gio sangatlah sederhana. Ia meminta Yu Seong-un menggambar sebuah apel pada potret itu. Meskipun menyentuh karya seni yang begitu berharga terasa sangat mengganggu baginya, Yu Seong-gun tetap mengeluarkan peralatan menggambarnya dan bersiap memenuhi permintaan tersebut. Gio pun memperhatikan perlengkapan itu. Ia lalu bertanya apakah Yu Seong-un memang selalu membawa peralatan menggambar kemanapun pergi. Yu Seong-un menjelaskan bahwa ia memang berusaha membawa berbagai perlengkapan yang mungkin berguna. Karena ia tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di dalam galeri. Mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan adalah pilihan yang paling aman. Sambil menjelaskan hal itu, ia sadar bahwa situasi yang sedang dihadapinya sekarang justru menjadi bukti nyata betapa bergunanya kebiasaan tersebut. Tanpa peralatan gambar itu, ia tidak mungkin bisa memenuhi permintaan Gio. Yu Seong-un pun dengan hati-hati menggambar sebuah apel di atas potret tersebut. Yang benar-benar mengejutkannya, Gio langsung memakan apel yang baru saja digambar itu. Semuanya terjadi tepat di depan matanya. Yu Seong-un benar-benar tercengang melihat Gio memakan apel yang baru saja digambar. Bahkan apel itu memiliki aroma dan rasa layaknya apel sungguhan. Dengan tenang, Gio menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang hidup di dalam sebuah lukisan. Menurutnya, jika ia memang tinggal di dalam potret, wajar bila ia mampu melakukan banyak hal yang luar biasa. Saat sedang malas memasak, ia cukup menggambar makanan yang sudah jadi, lalu langsung memakannya. Saat itu juga, Yu Seong-gun menyadari bahwa manusia biasa jelas tidak mungkin mampu melakukan hal seperti itu. Gio memahami bahwa Yu Seong-gun pasti menganggap semua itu aneh. Karena Yu Seong-gun sudah berbaik hati menggambarkan apel untuknya, Gio memutuskan untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya. Yu Seong-gun pun bertanya-tanya apa lagi yang akan dilakukan Gio kali ini. Gio merasa sangat berterima kasih karena Yu Seong-un bersedia menggambar apel untuknya, meskipun permintaan itu datang dari sebuah potret yang tiba-tiba bisa berbicara. Setelah itu, Gio mulai menggambar sesuatu yang penuh warna. Ia teringat bahwa sejak pertama kali membuka mata di dalam potret, ia telah melakukan banyak percobaan. Salah satu percobaan itu adalah melukis berbagai batu permata. Ia kemudian mengubah batu-batu tersebut menjadi cat dan menggunakannya untuk melukis. Baik cat maupun lukisan yang dihasilkan terasa seolah memiliki kehidupan. Di dalam potret, tempat ia bahkan bisa menciptakan mayat yang masih hangat. Hampir tidak ada hal yang terasa mustahil. Karena itulah, ia mulai penasaran apa yang akan terjadi jika hasil ciptaannya bisa terhubung dengan dunia nyata di luar bingkai. Lalu ia menggambar sebuah batu permata berwarna-warni. Seperti yang ia duga, kemampuannya ternyata tetap memiliki batasan. Meski begitu, menurutnya benda itu sudah cukup pantas dijadikan tanda terima kasih. Gio kemudian menyerahkan batu permata tersebut kepada Yu Seong-gun sebagai hadiah. Yu Seong-gun benar-benar takjub karena batu permata itu tercipta hanya dengan cara digambar. Ia pun segera mengamatinya dengan saksama. Gio mengaku tidak tahu jenis batu permata apa yang telah ia buat. Ia hanya menduga batu itu berasal dari jauh di bawah tanah, tempat panasnya cukup tinggi hingga mampu membakar apapun. Menurutnya, batu itu berasal dari tempat yang begitu dekat dengan inti planet hingga mewarisi panas dari sahabatnya. Pada saat itulah, Yu Seong-gun akhirnya yakin bahwa potret tersebut bukanlah monster. Dengan demikian, hari ketiga penyelidikan terhadap potret Gio pun berakhir.
Setelah itu, Yu Xionggun menyerahkan batu permata tersebut kepada Sabiol. Lalu ia melaporkan semua hal yang berhasil ia amati sejauh ini. Monster pun lahir dari dalam dungeon dengan cara yang sama. Itulah pengetahuan yang dimiliki para Gardener. Monster berasal dari dungeon, sedangkan anak-anak Root terlahir langsung dari Root itu sendiri. Meski asal-usul dan sifat keduanya benar-benar berbeda, Gio tidak menyerupai salah satu dari mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, Gio bahkan mampu menciptakan makhluk hidup selain dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan terhadap potret Gio pun memasuki hari ke-6. Saat Yu Seong-un kembali berkunjung, ia mendapati bagian dalam potret kini dipenuhi oleh berbagai hewan. Bagi Gio, mereka semua sudah menjadi keluarga barunya. Makhluk-makhluk itu terbang bebas mengelilingi dunia di dalam potret. Yu Seong-un menyadari bahwa seluruh hewan itu diciptakan langsung oleh Gio. Jumlahnya mencapai sekitar 100 ekor. Gio menggambarkan mereka sebagai makhluk yang sangat cerewet. Menurutnya, kalau saja mereka memiliki pita suara, pasti suasananya akan sangat berisik. Sekelompok burung bahkan berkumpul hingga membentuk sebuah kolam. Mereka juga gemar menghias tubuh dengan menyimpan berbagai benda di dalamnya. Setiap burung memiliki selera yang berbeda, sehingga sangat menyenangkan untuk diamati. Yu Seong-gun pun mulai bertanya-tanya apakah burung-burung itu benar-benar memiliki jiwa. Ia sadar bahwa bahkan monster sekalipun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun Gio mengaku bahwa ia sendiri tidak mengetahui jawabannya. Yu Seong-un teringat bahwa anak-anak Root tidak memiliki ego dan bahkan tidak mampu melakukan percakapan. Ia juga tidak merasakan sedikit pun aura ketuhanan dari Gio, sehingga kecil kemungkinan Gio adalah seorang dewa. Sebaliknya, Yu Seong-un menyimpulkan bahwa Gio memang sebuah lukisan, tetapi pada saat yang sama tetaplah seorang manusia. Ia adalah sosok yang mampu memengaruhi realitas itu sendiri. Melalui lukisannya, Gio dapat menciptakan takdir, sejarah, bahkan ingatan. Meski begitu, apakah ia benar-benar bisa menciptakan manusia masih menjadi tanda tanya. Menurut Gio, hal itu mungkin saja bisa dilakukan, tetapi mungkin juga tidak. Namun, ia sama sekali tidak berniat mencobanya. Baginya, menciptakan manusia terasa sangat mengganggu, karena manusia adalah sesuatu yang terlalu istimewa. Meski begitu, Gio tetap bersikeras bahwa dirinya bukanlah sosok yang istimewa. Ia bahkan meminta Yu Seong-gun untuk tidak menganggapnya sebagai makhluk yang luar biasa. Yu Seong-un pun berjanji akan mengingat permintaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Yu Seong-un kembali menemui Sabiol dan melaporkan seluruh hasil penyelidikannya. Ia mengakui bahwa sejauh ini ia baru memahami kisah di balik potret itu. Sementara teknik yang dimiliki Gio, tingkatan jiwanya yang sebenarnya maupun perannya di dalam Root masih menjadi misteri. Karena pengaruh Gio terhadap umat manusia belum bisa dipastikan. Yu Seong-un merasa asosiasi Hunter adalah tempat yang paling tepat untuk menelitinya. Menurutnya, menganalisis potret Gio di sana merupakan pilihan terbaik demi kepentingan umat manusia. Namun, Sabiol hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak tertarik menjadikan potret itu sebagai senjata. Yang benar-benar ia inginkan hanyalah sebuah karya seni. Itulah alasan mengapa ia mendirikan guild sekaligus perusahaannya. Ia mengaku masih memiliki harga diri sebagai seorang seniman. Sebaliknya, sebagai hunter, ia sama sekali tidak memiliki kebanggaan semacam itu. Menurutnya, tidak ada kolektor yang berharap sebuah mahakarya buatan seniman mampu mengusir roh jahat atau membawa mimpi indah. Yang ia inginkan hanyalah memahami kisah yang tersimpan di dalam lukisan tersebut. Lebih dari segalanya, ia ingin menjaga kisah itu tetap utuh dengan tangannya sendiri. Pada akhirnya, ia menerima kenyataan bahwa tidak seorang pun mampu menghentikan apa yang sedang terjadi. Setelah mempertimbangkan tingkat ancamannya, Sabiol menyamakan keberadaan Gio dengan sebuah bencana alam. Kekuatan yang dimilikinya bergantung pada keberuntungan yang nyaris mustahil. Berbagai permata langka dan material sihir yang diciptakan Gio menjadi bukti bahwa ia bersikap ramah, sehingga guild menggolongkan pertemuan ini sebagai sebuah keajaiban. Sabiol percaya bahwa menghancurkan keajaiban seperti itu adalah kesalahan besar, karena itulah ia terburu-buru membeli lukisan tersebut saat pelelangan. Tujuannya adalah agar lukisan itu tidak jatuh ke tangan yang salah dan memicu bencana. Setelah sedikit menenangkan diri, Sabiol mengungkapkan bahwa kemampuan penglihatannya yang unik membuatnya mampu melihat jauh melampaui penampilan luar. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa cara terbaik menghadapi Gio adalah memperlakukannya seperti manusia biasa, sebab memang itulah kehidupan yang diinginkan Gio. Sementara itu, Gio tetap menjalani kesehariannya dengan damai. Ia memasak hidangan yang begitu luar biasa, hingga tampak seolah burung-burung emas bercahaya hidup dari masakannya. Sabiol menjelaskan bahwa Gio adalah eksistensi yang telah melampaui batas, tetapi sama sekali tidak memiliki niat bermusuhan.
Ia memuji kebaikan hati, kesabaran, sopan santun, serta keengganan Gio untuk menyakiti siapapun, meski memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun orang-orang lain sulit menerima kesimpulan tersebut, Sabiol bersikeras bahwa satu pandangan saja sudah cukup baginya untuk memahami semuanya. Menurutnya, kemampuan seperti itulah yang diperlukan untuk memimpin guild. Setelah pertemuan itu berakhir, Sabiol memberikan satu tugas kepada Yu Seong-un. Ia memintanya menjadi teman Gio tanpa berusaha menggali terlalu dalam jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan, ia juga memerintahkan Yu Seong-un untuk sesekali mengajak potret itu berjalan-jalan keluar. Meski sangat terkejut dengan perintah tersebut, Yu Seong-gun tetap menerima tugas itu. Ia pun memilih mempercayai penilaian Sabiol. Setelah Yu Seong-un pergi, Sabiol kembali merenung seorang diri. Saat itulah tampak sepasang mata misteriusnya yang mampu melihat jauh melampaui batas manusia biasa. Pada akhirnya, satu-satunya tujuan, Sabiol hanyalah memberikan perlakuan terbaik yang layak diterima Gio. Malam itu, Yu Seong-gun berjalan menyusuri jalanan kota. Ia merasa lega karena Gio tidak jatuh ke tangan asosiasi Hunter. Sebab ia tahu setiap entitas yang ditangkap akan dijadikan bahan eksperimen yang kejam. Pikirannya pun kembali teringat pada Taman Suci. Tempat para gardener terpilih menjalin kemitraan dengan entitas Origin. Demi mengurangi ancaman yang berasal dari dungeon. Pengalaman itu telah menumbuhkan ikatan emosional yang sangat dalam antara dirinya dan taman-taman ajaib tersebut. Saat melewati sebuah kios jajanan kaki lima, Yu Seong-gun teringat bahwa Gio sangat menyukai makanan. Ia pun membeli beberapa camilan tradisional karena memutuskan untuk memperlakukan Gio layaknya manusia biasa. Setelah itu, ia kembali ke galeri sambil membawa camilan tersebut. Sesampainya di galeri bawah tanah, Yu Seong-gun dengan santai menanyakan usia Gio. Gio menjawab bahwa usianya 29 tahun, yang langsung membuat Yu Seong-gun terkejut. Yu Seong-gun yang kini berusia 33 tahun mengaku sempat mengira sosok seperti Gio pasti jauh lebih tua. Namun, ia segera meminta maaf setelah menyadari ucapannya terdengar canggung. Gio tampak sedikit tersinggung karena dikira lebih tua dari usia sebenarnya. Meski begitu, suasana percakapan segera kembali mencair. Gio lalu balik menanyakan usia Yu Seong-un dan memuji penampilannya yang terlihat awet muda. Sejak saat itu, percakapan mereka terasa semakin alami. Tak lama kemudian, Yu Seong-gun menyerahkan camilan yang telah ia beli kepada Gio. Karena Gio ternyata lebih muda, Yu Seong-gun mengusulkan agar mereka tidak lagi menggunakan bahasa formal. Sejak saat itu, persahabatan mereka terasa jauh lebih akrab dan nyaman. Memasuki hari ke-17 penyelidikan, Yu Seong-gun menjelaskan bahwa Taman Suci merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Gio pun memuji betapa beratnya tugas seorang gardener. Ia bahkan menunjukkan empati terhadap beban yang mereka pikul. Yu Seong-gun menjelaskan bahwa siapapun yang terpilih menjadi gardener tidak memiliki pilihan selain menerima tugas tersebut. Sebelum mengakhiri percakapan, Yu Seong-gun memberikan seketung benih langka kepada Gio. Meski sudah menghabiskan banyak hari bersama, ia masih terkejut di setiap kali melihat tangan Gio keluar dari dalam lukisan. Menyadari reaksi itu, Gio dengan lembut menanyakan apakah Yu Seong-gun baik-baik saja. Yu Seong-gun meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan perlahan mulai terbiasa dengan pemandangan yang tidak biasa itu. Saat Yu Seong-gun bercerita penuh antusias tentang keindahan taman-taman sihir yang begitu luas, Gio mendengarkannya dengan tenang dan memahami beratnya tanggung jawab yang dipikul pria itu. Yu Seong-un pun merasa bahwa Gio benar-benar memahami perjuangannya. Sementara itu, di tempat lain, Sabiol memberikan sebuah petunjuk. Ia mengisyaratkan bahwa rencananya jauh lebih besar daripada yang disadari siapapun. Kembali ke galeri, Yu Seong-gun dengan sopan mengundang Gio keluar dari lukisan untuk berjalan-jalan sejenak menikmati suasana luar. Gio pun terkejut menerima undangan yang sama sekali tidak ia duga. Namun setelah memastikan bahwa itu benar-benar hanya ajakan jalan santai, ia pun menjadi lebih tenang. Sementara itu, Sabiol menjelaskan bahwa membawa entitas yang terhubung dengan Origin ke dunia nyata merupakan keputusan yang sangat penting. Sekaligus sangat berbahaya karena tidak seorang pun mengetahui batas sebenarnya dari kekuatan sang pelukis misterius itu. Karena mustahil untuk melenyapkannya, mereka memutuskan bahwa mengamatinya sejak awal adalah pilihan terbaik. Kembali ke percakapan mereka, Yu Seong-un menawarkan diri untuk menjadi pemandu pribadi Gio mengenal masyarakat modern. Merasa inilah saat yang tepat untuk kembali menginjak dunia nyata, Gio pun menerima tawaran tersebut. Mereka lalu mulai merencanakan waktu yang paling tepat untuk bertemu. Sementara itu, di dalam lukisan, Gio meletakkan batu permata itu di samping burung ajaib miliknya. Sambil mengakui bahwa dirinya sudah sangat lelah secara mental.
Ia teringat bagaimana semua orang di luar selalu membeku ketakutan hanya karena melihat dirinya. Saat itulah ia menyadari bahwa kekuatannya yang luar biasa ternyata mampu mengganggu realitas itu sendiri. Orang-orang bahkan tidak mampu melihat dirinya dengan benar karena perbedaan tingkat eksistensi yang terlalu jauh dibanding manusia biasa. Walaupun reaksi ketakutan mereka sempat membuatnya bingung, Gio memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Sambil menyiram tanaman di kebunnya, Gio memutuskan untuk mencari cara mengatasi masalah persepsi itu sebelum bertemu dengan sang penyelidik. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gio memandangi taman indah miliknya dengan penuh rasa bangga. Semua jerih payahnya akhirnya membuahkan hasil. Setelah membersihkan diri, ia dengan bercanda memuji burung emasnya yang terlihat begitu menggemaskan. Berbeda dengan burung-burung lainnya, burung yang satu ini benar-benar bisa memahami perkataannya. Karena itu, Gio memutuskan untuk memberinya nama. Ide pertama yang muncul adalah Golden Boy. Namun nama itu justru membuat Gio dan burung tersebut sama-sama merasa malu. Sambil menertawakan dirinya sendiri karena malu, Gio akhirnya memilih nama Hihoni. Burung itu tampak sangat senang lalu menggosokkan tubuhnya ke pipi Gio. Hal itu membuat Gio tersenyum sambil mengucapkan terima kasih karena telah menerima nama yang begitu sederhana. Setelah kembali ke pondoknya, Gio menyelesaikan lukisan terakhirnya sebelum akhirnya menikmati istirahat yang memang layak ia dapatkan. Namun sebelum itu, ia melukis sebuah lautan yang bergelora dengan begitu ganas. Tiba-tiba, sistem aktif dan mulai mencari dimensi yang sesuai dengan lukisan tersebut. Berbagai bayangan dunia yang telah hancur, sosok-sosok misterius, hingga sesosok iblis mengerikan melintas di depan matanya. Beberapa saat kemudian, sistem berhasil menghubungkan lukisan itu dengan dimensi yang tepat. Karena benar-benar kelelahan, Gio langsung merebahkan diri tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Gio terbangun dengan tubuh yang kembali segar. Namun, ia langsung disambut oleh sebuah jendela notifikasi raksasa yang melayang di hadapannya. Dengan rasa penasaran, ia segera membuka sistem. Di sana, ia mendapati bahwa lukisan lautnya kini resmi diberi nama Breathing Sea. Bahkan, sistem juga secara otomatis telah memberikan nama pada seluruh lukisan lain yang telah ia selesaikan. Saat terus membaca, Gio mengetahui bahwa setiap lukisan ternyata dapat terhubung dengan dimensi lain, asalkan menggunakan seorang player yang kompatibel. Meski masih ragu apakah fitur itu benar-benar aman, Gio tetap terdiam sejenak sementara Hihoni hinggap di bahunya. Kehadiran Hihoni perlahan menenangkan pikirannya, hingga rasa penasarannya akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia pun mulai menjelajahi fitur baru tersebut. Menu bantuan menjelaskan bahwa player yang kompatibel berfungsi sebagai pemandu untuk menjelajahi dimensi-dimensi yang belum pernah dieksplorasi. Sistem akan secara otomatis memilih seseorang yang memiliki sifat paling sesuai, sehingga Gio bisa untuk sementara waktu menghuni tempat tersebut. Dengan meminjam tubuh orang itu atas izin mereka, saat melihat daftar kandidat yang tersedia, terdapat nama Giovanni dan Argo. Awalnya Gio bercanda bahwa sistem mungkin hanya memilih orang dengan nama yang mirip dengannya. Namun kemudian ia sadar bahwa sistem pasti melakukan pencarian kecocokan yang jauh lebih mendalam. Membayangkan kemungkinan yang tak terbatas itu membuat Gio bersemangat. Ia merasa hidupnya tidak akan pernah membosankan lagi. Perhatiannya lalu beralih pada lukisan kota gelap yang pernah ia buat. Tak disangka, sistem memperingatkan bahwa dunia tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Artinya, tanpa sengaja Gio telah menciptakan sebuah dimensi baru dari nol. Setelah menerima kenyataan itu sebagai tantangan, Gio hanya bisa bercanda bahwa kehidupan damainya selalu saja berubah menjadi kekacauan. Tepat saat itu sebuah pengingat kembali muncul mengenai masalah persepsi yang harus ia selesaikan. Dengan penuh percaya diri, Gio tersenyum dan memutuskan bahwa inilah kesempatan terbaik untuk menguji semuanya. Gio memilih Giovanni sebagai player yang kompatibel, lalu memulai proses perpindahan dimensi sambil meminta Hihoni untuk mempercayainya. Di tengah proses perpindahan itu, ia sempat mengeluhkan sensasi teleportasi yang terasa sangat kasar. Namun tak lama kemudian, ia menyadari Hihoni telah menghilang. Sesampainya di tujuan mendapati dirinya berada di sebuah dunia putih yang sunyi. Tempat itu tampak menyerupai sebuah rumah sakit yang telah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, seorang pria tampan berambut pirang panjang berjalan menghampirinya. Aura bangsawan yang elegan begitu terpancar dari sosok tersebut. Gio sampai terdiam ketika menyadari bahwa pria asing itu memiliki wajah yang persis seperti dirinya. Dengan senyum hangat, pria misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Giovanni dari keluarga bangsawan Batlin yang terpandang. Gio memperkenalkan dirinya dengan sopan dan menyadari bahwa akhirnya ia telah bertemu dengan player yang paling cocok dengannya.
Melihat wajah mereka yang begitu mirip, Gio pun bercanda kalau mereka nyaris seperti orang yang sama. Giovanni hanya tersenyum dan berkata bahwa hubungan mereka jauh melampaui sekadar kemiripan wajah. Gio mengaku kalau dirinya memang tidak pandai tersenyum, sehingga wajah datarnya sering membuat orang salah paham. Giovanni merasa bisa memahami hal itu dan yakin suatu hari nanti Gio akan bisa tersenyum dengan alami. Karena penasaran dengan proses sinkronisasi, Gio pun bertanya apakah semuanya benar-benar aman. Giovanni menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dirinya sendiri sudah lama meninggal. Tanah kelahirannya telah ditelan lautan dan tidak meninggalkan apapun selain kenangan. Meski terkejut mendengar kisah tragis itu, Gio tetap memilih untuk mendengarkannya sampai selesai. Gio langsung mengaitkan penjelasan itu dengan dimensi misterius yang pernah diceritakan Song kepadanya. Giovanni menjelaskan bahwa meski berasal dari dunia yang berbeda, jiwa mereka memiliki kecocokan yang luar biasa. Melalui proses sinkronisasi, mereka akan terus menciptakan kenangan bersama sehingga keberadaannya tetap hidup melalui Origin. Dan karena tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami Origin, Giovanni hanya menerima semuanya sebagai takdir. Sebelum berpisah, ia menitipkan satu permintaan terakhir kepada Gio, yaitu menjaga Dewa Matahari yang terlupakan di dunia, asalnya yang telah hancur. Awalnya Gio ragu apakah dirinya mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun setelah mengetahui bahwa para dewa yang dilupakan akan perlahan menghilang, ia pun setuju untuk sesekali menemani dewa yang kesepian itu. Sebagai imbalannya, Gio akan memperoleh akses terhadap kekuatan ilahi para dewa. Giovanni kemudian menyampaikan permintaan terakhir mengenai murid yang sangat ia sayangi, memohon agar Gio memberinya akhir yang damai setelah kehancuran kerajaan bawah laut mereka. Sementara itu, di dalam sanctuary, Hani tetap menunggu dengan tenang di samping permata yang bersinar. Sedangkan tubuh asli Gio masih membeku tanpa bergerak di dalam galeri. Sistem pun mulai mencatat seluruh permintaan terakhir Giovanni. Bersamaan dengan itu, ruangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Tepat saat proses sinkronisasi dimulai, rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti tubuh Gio. Bahkan momen-momen terakhir Giovanni yang begitu tragis kini seolah menjadi bagian dari dirinya. Tak mampu lagi menahan luapan emosi itu, Gio memilih menerima semuanya dengan tenang. Dan ketika sinkronisasi selesai sepenuhnya, ia pun kehilangan kesadaran tanpa sedikit pun penyesalan. Cerita kemudian berpindah ke sebuah kota modern. Di sana, kolektor kaya bernama Sabiol sedang menyiapkan sistem keamanan baru untuk menghadapi sosok misterius bernama Gio. Keesokan paginya, markas organisasi itu langsung dipenuhi berbagai rumor. Hal itu terjadi setelah aturan-aturan khusus mengenai Gio diumumkan dan seluruh karyawan mulai mempelajarinya. Mereka pun mulai bertanya-tanya, apakah pegawai misterius berjubah itu benar-benar manusia atau justru makhluk yang jauh lebih mengerikan. Peraturan baru yang aneh itu membuat seluruh karyawan kebingungan. Namun karena bos eksentrik mereka tidak pernah bercanda saat membuat pengumuman resmi, semua orang menganggap situasinya benar-benar serius. Tak butuh waktu lama hingga seluruh staf mencapai kesimpulan yang sama. Pria misterius berjubah itu jelas bukan manusia biasa, sehingga memperlakukannya dengan penuh hormat adalah pilihan paling aman. Meski banyak yang mengeluhkan aturan aneh tersebut, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya. Tim keamanan akhirnya menyadari bahwa pegawai baru itu adalah sosok mengerikan yang berhubungan dengan lukisan yang disegel di ruang bawah tanah lantai 5. Sementara itu, Sion-gun memuji timnya karena sejauh ini berhasil mencegah munculnya masalah. Menurutnya, sikap yang sopan akan menjaga semua orang tetap aman dan mencegah insiden yang tidak perlu di markas. Sabiol menyetujui pendapat itu, tetapi mengingatkan bahwa identitas asli Gio tidak boleh sampai bocor karena bisa memicu kepanikan di seluruh negeri. Karena itu, mereka memutuskan untuk memperkenalkan Gio kepada publik sebagai hunter kelas S, agar jati dirinya yang sebenarnya tetap tersembunyi dan risiko dapat diminimalkan. Setelah rencana itu disepakati, Sion-gun menyiapkan sebuah hotel mewah untuk Gio dan menunjuk Sabiol sebagai orang yang akan membimbingnya secara langsung. Walaupun tanggung jawab itu membuatnya gugup, Sabiol tetap menerima tugas tersebut. Saat tiba di ruang bawah tanah lantai 5, ia terkejut karena mendapati Gio sudah berdiri menunggu di luar lukisan. Yang lebih mengejutkan lagi, aura mengerikan dan kesan tanpa emosi yang dulu dimiliki Gio kini benar-benar menghilang. Gio menjelaskan bahwa ia sesengaja menekan kekuatannya agar orang-orang biasa tidak lagi merasa takut kepadanya. Perubahan yang begitu drastis itu membuat Sion-gun benar-benar tercengang.
Selama 2 hari terakhir, Gio tetap berada di dalam lukisan sambil perlahan beradaptasi dengan kekuatan Giovanni. Kini tingkat sinkronisasinya telah mencapai 4%. Seiring meningkatnya sinkronisasi, kenangan, emosi, dan kepribadian lembut milik Giovanni perlahan mulai menyatu dengan diri Gio. Pada saat yang sama, Gio kembali memperoleh banyak sifat manusia biasa. Rasa lapar, kebutuhan tidur, dan kemampuan menikmati makanan pun kembali padanya. Sementara itu, aura mengerikan yang dimilikinya kini cukup tenang sehingga orang biasa bisa mendekatinya tanpa rasa takut. Sesampainya di galeri, Gio mengaku bahwa dirinya lapar, sehingga Seonggun akhirnya memulai tur yang sudah lama mereka rencanakan. Meski masih tetap waspada, Seonggun takjub melihat betapa alami sikap Gio kini layaknya manusia biasa. Saat berjalan mengelilingi gedung, Seonggun menyadari bahwa Gio terus-menerus menekan kekuatannya sendiri. Meski tindakan itu membuatnya menahan rasa sakit, Gio tetap melakukannya demi melindungi semua orang di sekitarnya. Melihat kebaikan hati itu, Seonggun justru semakin khawatir suatu hari nanti akan ada orang yang memanfaatkan sifat lembut Gio. Tur mereka akhirnya tiba di dunia luar. Untuk pertama kalinya setelah 31 tahun, Gio melangkah ke kota modern dan diam-diam mengagumi jalanan yang ramai, gedung-gedung pencakar langit, serta peradaban yang berkembang pesat setelah bencana besar. Melihat Gio begitu antusias, Seonggun pun merasa sedikit lebih tenang. Gio bahkan merasa geli melihat orang-orang membawa senjata raksasa dengan santainya di tengah jalan. Ada pula para hunter bersayap, mengenakan zirah berat, dan berpenampilan begitu mengintimidasi. Semua itu menjadi bukti bagaimana umat manusia telah beradaptasi setelah bencana besar. Saat menyadari banyak orang mulai melirik ke arah mereka, Seonggun sadar kalau Gio masih memancarkan kesan sebagai monster kelas atas, meskipun ia sedang menekan kekuatannya. Karena itu, ia menyarankan Gio untuk tetap mengenakan tudung agar tidak menarik perhatian guild-guild saingan. Gio mengangguk setuju sambil menunjuk ke arah jalur kereta layang. Seonggun menjelaskan bahwa mereka akan menaiki kereta modern menuju sebuah restoran terkenal. Gio dibuat kagum melihat peradaban bisa berkembang sejauh ini hanya dalam waktu 31 tahun. Tak lama kemudian, mereka tiba di stasiun yang ramai. Seonggun menggunakan kartu akses perusahaan untuk memasuki jalur VIP. Lalu ia menyerahkan sebuah kartu perusahaan tanpa batas penggunaan kepada Gio. Ia mempersilakan Gio membeli apapun yang diinginkannya, dan Gio pun menerimanya dengan hati-hati. Merasa terkejut dengan kepercayaan sebesar itu, Gio kemudian menaiki lift kaca yang menghadap ke seluruh kota. Dari sana, ia menyadari bahwa transportasi umum justru terlihat sangat sepi. Seonggun menjelaskan bahwa harga tiketnya terlalu mahal. Setelah naik kereta, Gio pun menyadari bahwa sistem sekapitalisme ternyata tetap bertahan bahkan setelah kiamat. Sementara itu, Seonggun menambahkan bahwa kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin justru semakin melebar. Saat melihat jam, Seonggun juga heran karena kereta seharusnya sedang penuh pada jam sibuk pagi. Melihat gerbong yang hampir kosong membuat Gio benar-benar terkejut. Ia lalu mengetahui bahwa sebagian besar hunter sudah mulai bekerja sejak pukul 7 pagi. Gio pun menyimpulkan bahwa hak asasi manusia nyaris tidak lagi memiliki tempat di dunia ini. Bahkan ia merasa menjadi penghuni lukisan ternyata merupakan berkah yang tidak pernah disangka-sangka. Saat salju mulai turun, Gio teringat pada camilan manis yang pernah diberikan Seonggun kepadanya. Ia pun berjanji akan membalas kebaikan tersebut suatu hari nanti. Namun Seonggun menolak dan justru mulai membicarakan jajanan kaki lima yang lezat. Sebelum kemudian sadar bahwa mungkin Gio belum pernah mengenalnya. Dalam hati, Gio merasa senang karena diperlakukan layaknya manusia biasa. Seonggun berjanji akan mencarikan kios jajanan untuknya, tetapi menjelaskan bahwa berbagai peraturan yang ketat telah memaksa banyak pedagang kaki lima gulung tikar. Percakapan mereka kemudian beralih ke sistem kelas dalam masyarakat. Sambil menunjukkan kartu identitas resminya, Seonggun menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan sistem 5 tingkatan. Golongan tertinggi menikmati hak istimewa paling besar, sedangkan warga kota dengan penghasilan rendah atau pekerjaan yang tidak stabil akan kehilangan status mereka. Warga pedesaan berada di kelas ketiga, sementara penduduk perbatasan yang tidak terdaftar masuk ke kelas keempat. Sedangkan para penjahat berada di kelas kelima karena hampir seluruh perlindungan hukum mereka telah dicabut. Saat Gio bertanya alasannya, Seonggun menjelaskan bahwa ancaman dungeon yang terus-menerus memaksa masyarakat lebih mengutamakan keamanan daripada kesetaraan. Sambil berjalan melewati kawasan yang indah, Seonggun menjelaskan bahwa kemunculan monster-monster kuat telah mengubah dunia secara drastis. Kini kota-kota dilindungi oleh tembok pertahanan yang sangat besar.
Sementara material yang berasal dari monster dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi yang jauh lebih maju. Sambil memperlihatkan penggunaan sihir, ia menjelaskan bagaimana para hunter elit bertugas melindungi setiap kota. Sementara itu, wilayah-wilayah yang telah ditinggalkan masih harus berjuang menghadapi bahaya dan kekurangan sumber daya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran mewah. Restoran itu dipilih sendiri oleh Seonggun dengan penuh percaya diri. Alasannya, semua hidangan di sana sama sekali tidak menggunakan bahan dari monster. Saat makan siang, Seonggun merenungkan betapa kehidupan sehari-hari telah berubah sejak bencana besar. Gyo masih tak habis pikir melihat dunia bisa berubah sedrastis itu hanya dalam waktu 31 tahun. Meski begitu, hidangan lezat yang ia nikmati membuatnya sadar. Seonggun menjelaskan bahwa sihir terraforming telah mengubah kawasan itu menjadi rumah kaca raksasa. Gyo terpikat melihat seekor burung yang belum pernah ia kenal, lalu memberinya beberapa biji. Seonggun pun menjelaskan bahwa burung itu adalah monster utilitas. Monster tersebut dipelihara karena menghasilkan material berharga untuk kebutuhan kerajinan. Saat semakin banyak burung berdatangan, Gio merasa senang melihat manusia. Dan para monster bisa hidup berdampingan dengan damai. Seonggun lalu mengusulkan agar mereka bersantai sambil merendam kaki di kanal yang hangat. Keduanya pun duduk di tepi air yang begitu jernih. Gio menyadari bahwa air itu beraroma seperti lautan, padahal mereka sedang berada di tengah kota. Begitu menyadari hal tersebut, gelombang energi sihir yang luar biasa tiba-tiba meledak dari tubuh Gio. Kanal itu langsung bergolak hebat, sementara mana di sekitarnya berfluktuasi dengan liar. Tudung Gio pun terlepas hingga memperlihatkan rambut panjangnya yang bersinar. Seonggun sontak memanggil namanya dengan panik. Ia benar-benar tidak mampu memahami perubahan mengerikan yang sedang terjadi di hadapannya. Meski penampilannya tetap terlihat ramah, tubuh Gio memancarkan aura yang begitu kokoh dan mustahil untuk dilawan. Saat Seonggun mempertanyakannya, Gio hanya mengangguk tenang. Ia memperkenalkan dirinya dan menegaskan bahwa namanya tidak pernah berubah. Namun di balik ketenangannya, Gio sebenarnya berusaha keras menyembunyikan rasa takutnya. Belakangan, di sebuah hotel bintang 5, Seonggun menyerahkan kunci kamar suite mewah kepada Ji-gyo. Setelah memastikan rencana makan malam mereka, ia mengucapkan selamat beristirahat sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Begitu pintu tertutup, Seonggun langsung roboh ke lantai dengan tubuh dipenuhi keringat dingin. Bayangan mengerikan di kanal itu terus menghantuinya. Peristiwa itu membuat Seonggun semakin yakin bahwa Gio bukanlah manusia biasa. Ia juga menyadari bahwa sosok itu sempat memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda. Biasanya Gio selalu menyebutkan nama lengkapnya. Namun setelah ledakan kekuatan itu, saat ditanya nama aslinya, ia hanya menyebutkan bagian awal dari namanya. Seolah-olah identitas yang muncul saat itu berpusat pada keberadaannya yang menyerupai dewa. Seonggun pun menyalahkan dirinya sendiri karena sempat lengah. Ia menyadari bahwa dirinya kini menginap di hotel yang sama, dengan sosok yang memiliki kekuatan tak terbendung, yang selama ini mungkin hanya berpura-pura menjadi manusia. Sementara itu, Gio bersantai di atas ranjang yang empuk. Ia mengakui bahwa kehidupan masyarakat modern terasa cukup mengintimidasi. Setelah beristirahat, ia menikmati pemandangan dari lantai 45 hingga rasa lapar mulai muncul. Saat itulah seekor burung kecil terlihat bersembunyi di balik jubahnya. Gio merasa menyesal karena tidak bisa memberinya makan di dalam hotel. Burung kecil itu pun manja menggesekkan kepalanya ke tubuh Gio. Ia terus berharap monster itu hanya sedang berusaha meniru manusia, meski insiden di kanal masih terus menghantuinya. Ia teringat saat mereka menaiki speedboat sebelumnya, ketika kehadiran Gio saja sudah membuat permukaan air berguncang. Bahkan saat Gio tiba-tiba berdiri, perahu itu langsung oleng dengan hebat. Seonggun sempat memperingatkan bahwa tindakannya membuat sang pengemudi ketakutan. Namun Gio menjelaskan bahwa ia hanya merasa sangat tertarik pada kanal tersebut. Meski akhirnya menerima penjelasan itu, Seonggun tetap menunjukkan bahwa kanal tersebut memang berbau seperti lautan. Bahkan menurutnya, Gio terlihat seolah hendak langsung melompat ke dalamnya. Gio menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya berdiri karena khawatir Seonggun akan terjatuh. Memilih untuk tidak berdebat, Seonggun justru bertanya, apakah Gio menyukai laut? Gio menatap dinding kanal yang menjulang tinggi, lalu terdiam sejenak sambil mendongak. Perasaan milik pendeta Giovanni yang semasa hidup sangat mencintai lautan, perlahan menyatu dengan emosinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Gio pun menyadari bahwa dirinya memang menyukai laut. Jawaban yang saling bertolak belakang itu membuat Seonggun kebingungan. Mengganti topik pembicaraan, Gio kemudian bertanya tentang Putri Duyung.
Terkejut mendengarnya, Seongun menjelaskan bahwa makhluk air biasanya muncul di wilayah yang terendam banjir dan seringkali memiliki wujud seperti makhluk dalam mitos. Setelah Great Cataclysm terjadi, kepercayaan umat manusia mengubah mitos kuno, legenda, dan kisah urban menjadi monster yang benar-benar nyata, yang kemudian mengubah bumi menjadi sebuah dungeon raksasa dengan aturan layaknya sebuah permainan. Pada saat itu, sistem milik Gio tiba-tiba menampilkan dua quest baru, yaitu berbicara dengan Dewa Matahari dan melenyapkan Little Mermaid. Namun mereka memutuskan untuk membahasnya nanti. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran mewah yang dibangun di dalam cangkang monster laut raksasa. Saat makan siang, Seongun menjelaskan bahwa restoran itu sendiri merupakan sebuah static dungeon. Karena Gio sama sekali tidak memahami dungeon di era modern, Seongun pun mulai menjelaskan berbagai jenis dungeon. Static dungeon akan tetap berada di lokasi yang sama, sedangkan roaming dungeon berpindah-pindah tanpa pola yang bisa diprediksi. Dungeon jenis itu bahkan bisa menjebak orang dengan kondisi yang sangat aneh, misalnya seorang pria berusia 30-an, yang hanya masuk ke sebuah minimarket pada malam hari. Menurut Gio, hal seperti itu terdengar sangat tidak masuk akal karena seseorang bisa saja kehilangan nyawanya hanya karena membeli camilan. Seongun mengakui bahwa meskipun jarang muncul, dungeon seperti itu selalu menebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa static dungeon akan menggantikan sebagian wilayah bumi dengan lanskap dari dunia lain secara permanen. Dungeon bertema laut ini sendiri berhasil ditaklukkan bukan melalui pertarungan, melainkan karena seorang koki biasa membangkitkan kemampuan spesial dan berhasil memukau sang dungeon master dengan masakannya, membuktikan bahwa kekuatan bukanlah jawaban untuk segala hal. Gio tersenyum mendengar kisah itu, hingga Seongun mengungkapkan bahwa sang koki kini telah berusia 92 tahun dan masih tetap bekerja karena hunter yang telah awakened menua jauh lebih lambat. Membayangkan dirinya masih harus bekerja di usia 90 tahunan benar-benar membuat Gio bergidik. Setelah itu, Seongun melanjutkan penjelasannya mengenai village type dungeon. Dungeon yang mampu mengubah seluruh wilayah secara permanen, serta gateway dungeon, yang secara acak menghubungkan bumi dengan dimensi lain layaknya layar pemilihan level dalam sebuah game. Merasa sudah memahami semuanya, Gio mengatakan bahwa penjelasan itu sangat mudah dimengerti. Seongun pun kemudian bertanya bagaimana pendapatnya tentang makanan yang mereka santap. Dengan hangat, Gio memuji hidangan itu karena mengingatkannya pada makan malam bahagia yang dulu ia lalui bersama rekan-rekan tercintanya. Senyum tulus Gio membuat Seongun terdiam sejenak. Meski mengetahui seluruh kebenarannya, ia tetap merasa bahagia melihat Gio benar-benar menikmati momen itu. Tak lama kemudian, para pengunjung di sekitar mulai berbisik sambil menatap ke arah mereka, sehingga mereka berharap tidak menarik perhatian lebih banyak lagi. Seongun pun mengajak Gio pergi dari sana sambil mengingatkan bahwa manusia memang makhluk sosial. Untuk mencairkan suasana, ia mengusulkan agar mereka mengunjungi Istana Jiayang Bogong. Nama tempat itu membangkitkan kenangan Gio saat masih menjadi seorang guru, terutama perjalanan sekolah yang pernah ia lakukan bersama murid-muridnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah anak-anak itu masih berhasil bertahan hidup di dunia yang telah berubah ini. Meski begitu, Gio hanya tersenyum lembut, lalu menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Saat berjalan melewati halaman istana yang bersejarah itu, Seongun sempat mengucapkan terima kasih kepada para staf acara, sembari tetap mengawal tamunya yang sangat berbahaya. Saat mengagumi pakaian tradisional yang dikenakannya, Gio mendapat pujian dari Seongun. Pujian itu mengingatkannya bahwa dulu ia pernah mengantar orang lain ke tempat ini saat masih menjadi guru. Namun dirinya sendiri belum pernah mengenakan pakaian Yan Sanggun ini. Ia pun mengenang kembali perjalanan sekolah yang penuh kehangatan, terutama saat sibuk mengatur anak-anak untuk berfoto bersama. Setelah itu, Gio mengagumi betapa indahnya sihir yang kini menyatu dengan kemegahan istana kuno tersebut. Pandangannya kemudian tertuju pada roh-roh bercahaya yang melayang di langit. Gio pun bertanya apa nama makhluk itu. Seongun yang sedikit terkejut menjelaskan bahwa mereka adalah dongeng yang hidup. Ia juga penasaran apakah ini adalah pertama kalinya Gio melihat mereka, dan Gio pun mengangguk membenarkannya. Seongun lalu menjelaskan bahwa anak-anak sejati dari Origin sangat jarang berkeliaran di dunia manusia. Karena penasaran, Seongun menyodorkan sebuah jajanan kaki lima kepada Gio. Saat mendengarnya, Seongun menyadari bahwa Gio sedang menjelaskan fondasi dari sihir itu sendiri. Gio kemudian menambahkan bahwa para roh tersebut lahir dari sumber kekuatan itu. Mereka hanya meniru imajinasi manusia dan mampu menyamar dengan sangat sempurna.
Saat Seongun bertanya apakah orang biasa bisa melihat mereka, Jio menjawab bahwa orang yang memiliki kemampuan itu sangatlah langka. Mengingat sejarah yang ia ketahui, Seongun menjelaskan bahwa dahulu hampir tidak ada seorang pun yang mampu melihat mereka. Namun setelah bumi berubah akibat bencana dungeon, kemampuan itu mulai terbangkitkan pada sebagian manusia. Ia pun mengira Jio hanyalah seorang awakened dengan bakat yang luar biasa. Songun memuji betapa naturalnya Jio berbaur dengan masyarakat. Namun Jio dengan santai menjawab bahwa ia memperoleh sihirnya dari sebuah lukisan tua. Jawaban itu hampir membuat Seongun tersedak, tetapi percakapan mereka mendadak terhenti oleh keributan hebat yang terjadi di halaman istana. Sementara itu, petugas keamanan segera menahan orang-orang yang membuat keributan tersebut. Sistem itu memberikan misi wajib untuk mengevaluasi salah seorang pria yang terlibat dalam keributan tersebut. Dengan bingung, Jio memperhatikan kejadian itu, sementara Seongun dengan tenang menjelaskan bahwa semuanya sedang ditangani oleh petugas keamanan. Meski pria itu terlihat seperti korban biasa, Seongun diam-diam menganalisisnya dan menemukan bahwa tingkat bahayanya berada di level yang sangat mengerikan. Keringat dingin langsung membasahi wajahnya saat ia mempertanyakan mengapa orang seberbahaya itu masih dibiarkan bebas. Sementara Jio hanya terus berjalan seperti biasa. Ketika Seongun menatap ke arahnya, Jio dengan polos bertanya apakah dirinya terlalu lama memperhatikan keributan tadi. Suasana tegang itu mendadak buyar ketika Hani tiba-tiba menyembul dari balik jubah Jio sambil berkicau dengan riang. Jio pun segera menyembunyikan burung kecil itu kembali. Meski sadar bahwa hal itu mungkin sudah terlambat, setelah sedikit menenangkan diri, Seongun akhirnya bertanya apakah burung lucu itu adalah monster air raksasa yang mereka temui sebelumnya. Dengan bangga, Jio meluruskan kesalahpahaman itu dan memperkenalkan burung tersebut sebagai Hani. Benar-benar kewalahan, Seongun hanya bisa menghela napas karena merasa bencana tinggal menunggu waktu. Melihat wajah Seongun yang tampak sangat lelah, Jio justru mengira dirinya telah merepotkannya. Merasa bersalah, Jio mengusulkan agar tur mereka diakhiri dan kembali ke hotel. Seongun langsung menyetujuinya dengan senang hati sambil berjanji akan membelikan camilan pedas lagi di perjalanan, hingga membuat Jio tertawa. Sementara itu, penjahat yang telah diusir dari istana diam-diam mengawasi mereka dari sebuah gang gelap sambil mengingat aura mengerikan yang dimiliki Jio. Setelah mengenali Seongun sebagai kurator terkenal dari Guild Sabaol, ia menyimpulkan bahwa Jio pasti seorang Hunter Awakened yang memiliki kekuatan luar biasa. Karena takut Jio akan membongkar penyamarannya yang telah bertahun-tahun menyusup ke Sun Cult, ia pun memutuskan bahwa satu-satunya jalan adalah membunuh Jio, tepat pada saat itu. Hani justru sedang hinggap sendirian di atas pipa-pipa di dekat sana, sementara sang penjahat mengira Jio hanyalah seorang tamer yang lemah. Merasa Jio lengah, penjahat itu mengejeknya lalu menerjang untuk menangkap Hani. Namun tepat saat serangan itu dilepaskan, tubuh Hani memancarkan panas yang luar biasa. Ledakan itu menghancurkan permata mistis milik penjahat tersebut dan melepaskan daya hancur dahsyat yang menghapusnya sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sementara itu kembali di hotel mewah. Jio tiba-tiba merasakan ikatan sihirnya dengan Hani bergetar dengan sangat hebat. Mata bercahayanya langsung terbuka saat ia menyadari bahwa sahabat berharganya telah terluka. Di bawah cahaya bulan yang memenuhi kamar yang sunyi, Jio dengan cemas mencari keberadaan Hani. Sambil memanggil nama burung itu dengan lirih, ia berhenti di samping tempat tidur yang masih kosong. Saat itulah Jio menyadari bahwa Hani benar-benar telah menghilang. Ia mencengkeram erat bajunya sendiri, sementara kesedihan mulai memenuhi hatinya. Karena ia yakin telah kehilangan satu-satunya sahabat yang paling berharga baginya. Pandangannya kemudian tertuju ke hotel yang sunyi di bawah langit malam yang dingin. Dengan penuh kesedihan, Jio meratapi kenyataan bahwa dunia ini bahkan tidak memberinya kesempatan untuk hidup dengan damai. Perasaan itu membuatnya hampir tak mampu lagi menahan air mata. Adegan kemudian berpindah ke sebuah toko permen di pinggir jalan, tempat sang pemilik mengungkapkan bahwa sejak kecil ia sudah bisa melihat makhluk-makhluk aneh. Kilas balik masa kecilnya pun dimulai. Dalam kilas balik itu, ia menunjuk ke arah sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Namun temannya bersikeras bahwa tidak ada siapapun di sana dan mengira ia sedang melihat monster. Bocah itu kembali memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu bukanlah monster. Demi menghindari perhatian orang lain, ia pun berpura-pura menganggap semuanya hanya khayalannya. Padahal kenyataannya berbeda. Sesosok bayangan hitam benar-benar berdiri di dekat sana, membuktikan bahwa matanya tidak sedang tertipu.
Sang pemilik toko menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu terkadang mengambil wujud menyerupai manusia. Meski terlihat biasa, ia selalu tahu bahwa mereka sama sekali berbeda dari hewan maupun tumbuhan. Ia juga mengungkapkan bahwa sesekali muncul makhluk-makhluk yang benar-benar berbahaya. Bahkan berkali-kali ia melihat monster berkeliaran di tengah orang-orang biasa tanpa disadari siapapun. Meski tidak pernah benar-benar memahami bagaimana makhluk itu menyebabkan kematian seseorang, ia juga tidak pernah merasakan niat jahat dari mereka. Namun keberadaan mereka saja sudah cukup menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Karena mereka biasanya tidak akan menyakiti siapapun selama tidak diganggu. Ia memilih menjalani hidup dengan berpura-pura tidak bisa melihat mereka. Kembali ke masa sekarang, Gio datang ke toko itu bersama burung peliharaannya Hani untuk membeli makanan. Saat Hani melihat-lihat dagangan, lalu bertanya tentang harga satu kantong makanan. Pemilik toko langsung membeku karena syok pada saat yang sama. Ia teringat pada Cha Eun-hyuk, seorang kakak yang menanggung hidup adik perempuannya, Cha, seorang hunter peringkat F, serta adik bungsunya Cha Esol, yang telah awaken sebagai seorang priest. Meski hanya dianggap sebagai warga kelas 3, ia tetap memikul tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarganya. Pemilik toko langsung sadar bahwa saat yang selama ini ia takutkan akhirnya tiba. Ia tidak mungkin lagi berpura-pura mengabaikan makhluk-makhluk misterius itu. Hani baru saja berbicara seperti manusia sungguhan, dan tingkah lakunya begitu alami hingga menghancurkan semua keyakinan yang selama ini ia miliki. Dengan gugup, pemilik toko menjelaskan bahwa satu kantong berisi 10 bungopang dihargai 5.000 won. Gio kemudian bertanya apakah toko itu menerima pembayaran dengan kartu. Pemilik toko sempat ragu sebelum mengaku bahwa ia lebih menyukai pembayaran tunai, tetapi tetap menerima kartu. Mendengar jawaban itu, Gio langsung mengeluarkan kartunya dan memesan satu kantong. Begitu melihat kartu tersebut, rasa takut kembali memenuhi benak pemilik toko. Ia sampai bertanya-tanya apakah menolak transaksi itu justru akan membuatnya kehilangan nyawa. Berusaha tetap tenang, ia menjelaskan bahwa bungopang yang ada baru saja habis terjual dan ia membutuhkan waktu untuk membuat yang baru. Gio pun dengan tenang memilih menunggu. Saat menyiapkan pesanan, pemilik toko menyadari bahwa bahkan kartu milik Gio tampak benar-benar asli. Sempat terlintas di pikirannya bahwa kartu itu mungkin hasil curian. Namun ia segera mengurungkan dugaan itu karena tidak bisa membayangkan alasan seekor monster membutuhkan benda seperti kartu pembayaran. Sambil memandangi Gio dan burung misterius yang berada di sampingnya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Gio adalah seorang hunter tamer. Meski begitu, keduanya memancarkan aura yang sama, mengganggukannya dengan makhluk-makhluk aneh yang telah ia lihat sejak kecil. Di antara keduanya, Hani terasa jauh lebih mengerikan. Walaupun tampilannya terlihat lucu dan tidak berbahaya, pemilik toko yakin bahwa wajah polos itu hanyalah penyamaran yang sempurna. Setelah bungopang yang baru selesai dimasak, pemilik toko menyerahkan kantong itu kepada Gio. Gio pun mengucapkan terima kasih atas makanannya. Sebelum pergi, Gio memberikan sebuah kristal berkilau sebagai hadiah. Tindakan yang sama sekali tidak terduga itu membuat pemilik toko benar-benar terpana. Gio menjelaskan bahwa ia telah mengganggu pekerjaan pemilik toko dengan memintanya memasak ulang dari awal. Karena itu, kristal tersebut ia berikan sebagai permintaan maaf sekaligus tanda terima kasih. Pemilik toko segera menolak dan mengatakan bahwa hadiah seperti itu tidak diperlukan. Namun Gio diam-diam tetap meninggalkan kristal itu sebelum berjalan pergi. Pemilik toko hanya bisa memandangi Gio yang semakin menjauh, lalu mengembuskan napas lega karena merasa berhasil selamat dari pertemuan paling mengerikan dalam hidupnya. Sejak kecil, ia mampu melihat makhluk-makhluk aneh yang tidak bisa dilihat orang lain. Karena itulah ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti dirinya akan menemui kematian yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Setidaknya, ia selalu membayangkan bahwa dirinya akan mati dengan cara yang penuh misteri. Dan setelah bertemu Gio, ia yakin hari itu akhirnya telah tiba. Baru saja ia mulai menenangkan diri, tiba-tiba ia merasakan kehadiran monster lain yang sangat besar mendekat. Rasa takutnya langsung muncul kembali, namun saat ia melihat lebih saksama. Ia baru sadar bahwa monster itu ternyata hanyalah burung peliharaan Gio, Hani. Yang membuatnya semakin tidak percaya, Hani dengan santai mengambil kembali kristal berkilau yang sebelumnya ditinggalkan Gio. Setelah mengambil kristal itu, Hani langsung terbang pergi seolah memang kembali hanya untuk mengambil benda tersebut. Kejadian itu benar-benar membuat pemilik toko ketakutan hingga memutuskan tidak bisa lagi berjualan di tempat itu. Keesokan harinya ia bertekad memindahkan gerobaknya ke lokasi lain dengan harapan tidak akan pernah bertemu Gio lagi. Sayangnya, nasibnya ternyata benar-benar buruk.
Keesokan paginya, saat ia mulai berjualan di tempat baru, Songun datang bersama Gio untuk membeli makanan. Begitu melihatnya, Songun langsung mengenali pedagang itu sebagai penjual yang pernah berada di dekat gedung kolektor Guild, lalu memesan satu kantong bungopang seperti biasa. Sementara itu, pemilik toko hanya bisa terpaku di tempat. Ia benar-benar syok dan merasa trauma, tidak habis pikir mengapa dunia bisa terasa sekecil ini. Seongun menyadari bahwa pedagang itu sudah tidak lagi berjualan di tempat lamanya, lalu mengira ia hanya pindah ke lokasi baru. Berusaha tetap tenang, pemilik toko menjelaskan bahwa ia memang tidak bisa terlalu lama berjualan di satu tempat karena nanti akan ditertibkan petugas. Saat berbicara, ia menyadari Gio sedang bersama seseorang yang tampak seperti hunter kelas 1, sehingga ia semakin yakin bahwa Gio juga seorang hunter. Tak mampu lagi menahan rasa penasaran, pemilik toko dengan hati-hati bertanya apakah Gio adalah seorang hunter temer. Namun sebelum percakapan berlanjut, Gio kembali mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diterimanya kemarin. Ucapan itu langsung menarik perhatian Seongun. Dengan heran, Seongun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Gio pun menjelaskan bahwa Hani sempat kabur sehingga ia keluar untuk mencarinya, sama sekali tidak menyadari kesalahpahaman mengerikan yang dialami pemilik toko. Seongun segera mengingatkan agar Gio selalu memberi tahu dirinya sebelum pergi sendirian kemanapun. Gio menjawab bahwa ia berhasil menemukan Hani dengan sangat cepat. Namun Seongun menegaskan bahwa cepat atau lambat menemukannya bukanlah masalah utamanya. Sementara itu, pemilik toko hampir menangis karena lega. Ia semakin yakin bahwa dugaannya memang benar. Dalam pikirannya, Gio adalah sosok yang sangat berbahaya dan harus selalu diawasi oleh seorang hunter kelas 1. Mengingat kejadian kemarin, ia merasa nyawanya hampir melayang hanya karena menjual satu kantong bungopang. Songun kemudian membenarkan bahwa Gio memang seorang hunter tamer. Lalu dengan sopan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Pemilik toko pun segera menceritakan semuanya. Setelah Gio membeli bungopang, burung bernama Hani itu tiba-tiba membesar hingga berukuran raksasa, lalu mematuk kepalanya sebanyak 2 kali sebelum terbang pergi. Mendengar cerita itu, Gio benar-benar terkejut. Seongun kemudian bertanya bagaimana pendapat Gio mengenai kejadian tersebut. Tanpa mencari-cari alasan, Gio langsung meminta maaf dengan tulus dan menanyakan apakah pemilik toko mengalami luka. Meski masih gugup, pemilik toko mengaku bahwa papatukan itu sebenarnya tidak terasa sakit dan lebih mirip sebuah keisengan daripada serangan sungguhan. Meski begitu, Gio kembali meminta maaf sambil canggung menjelaskan bahwa putranya terkadang memang masih kekanak-kanakan. Ucapan itu membuat Seongun benar-benar kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa Gio baru saja menyebut seekor burung sebagai anaknya. Sesaat kemudian, Gio melepaskan tudung kepalanya dan menampilkan wujud keduanya, yaitu Giovanni yang berambut pirang. Dengan senyum lembut, Giovanni meminta izin kepada pemilik toko untuk memeriksa apakah ada luka di tubuhnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang dokter dan tahu cara memeriksa cedera dengan benar. Seongun kembali dibuat terdiam. Ia memang tahu bahwa Gio memiliki ingatan seorang manusia berusia 29 tahun bernama Sayo Gio. Tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria itu ternyata adalah seorang dokter. Giovanni tetap mempertahankan senyum ramahnya sambil berbicara dengan sopan kepada pemilik toko yang masih ketakutan. Sikap penuh kebaikan yang sama sekali tidak terduga itu membuat pria malang tersebut benar-benar terpana. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, tempat seorang wanita misterius dengan penampilan menyerupai makhluk aneh sedang mencari seseorang. Namun saat mengikuti jejaknya, ia tiba-tiba menyadari bahwa jejak itu berakhir di sana. Ia pun bertanya-tanya apakah orang yang sengaja dipilihnya telah lebih dulu dikalahkan.